Para jenius kita lanjut lagi ya. Qiu Tianba, Tuan Muda. Sepertinya saudara Jiu benar-benar kepala istana-istana bela diri. Han Yan berkata dengan emosi campur aduk. Meskipun mereka menduga ini benar, itu benar-benar berbeda ketika benar-benar mengkonfirmasi keyakinan mereka. Bagi Jiang Chen dan teman-temannya, semakin bergengsi status Wu Jiu, semakin baik bagi mereka. Oleh karena itu, status Kaisar ke-9 dan Kepala Istana sudah lebih dari cukup bagi mereka. Saya Jiang Chen, teman Wulang. Jiang Chen berkata dengan senyum tipis. Jiang Chen, dukung Dok Novel. Kami pemimpin itu mengerutkan alisnya, seolah-olah dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya, dan itu sangat familiar baginya. Tapi, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Pada saat yang sama, 3 penjaga lainnya memasang ekspresi kabur yang sama di wajah mereka. Tapi, ekspresi kabur mereka hanya ada sesaat, lalu mereka semua membuka mata lebar-lebar. Jiang Chen, kamu itu Jiang Chen. Pemimpin itu langsung berseru, Jiang Chen yang membunuh para jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang di Pulau Es, dan mengalahkan Wu Chong. Itu aku, Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Karena dia sekarang berada di Istana Bela Diri, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Chief, dia benar, lihat anjing itu. Sangat jarang melihat anjing yang tampak agung, dia pasti Jiang Chen. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Tuan Muda telah memberikan perintahnya, jika Jiang Chen datang ke sini, kita harus membiarkan dia masuk. Para penjaga saling berbisik. Sekarang, tidak ada orang yang tidak tahu tentang reputasi ganas Jiang Chen. Apa yang terjadi di Pulau Es telah menyebar ke seluruh benua timur, termasuk Istana Bela Diri. Jadi, ini Tuan Muda Jiang Chen, mohon maafkan ketidaktahuan kami. Kepala Istana Muda sebelumnya telah memerintahkan kami, jika Tuan Muda Jiang Chen datang ke sini, kami akan membiarkan Anda lewat. Silakan lewat sini, Tuan Muda Jiang Chen. Pemimpin penjaga membuat gerakan menyambut di Jiang Chen. Dia tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya lagi. Tentu saja, dia menghadapi seorang pria ganas, seorang pria yang bahkan akan membunuh ayah surgawi jika didorong terlalu keras. Dia hanya tidak punya nyali untuk menyinggung perasaannya. Tidak hanya itu, Jiang Chen adalah teman kepala istana muda mereka, dan kepala istana muda telah memberitahu mereka bahwa jika Jiang Chen datang ke sini, tidak ada yang diizinkan untuk memblokirnya. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum, lalu dia terus berjalan menuju area dalam Istana Bela Diri. Tapi, baru 2 langkah, dia berbalik dan menatap pemimpinnya, lalu bertanya, siapa namamu? Mendengar pertanyaan ini, pemimpin mulai gemetar ketakutan. Dia pikir Jiang Chen tersinggung karena tindakannya sebelumnya, dan meminta namanya untuk mengadu kepada kepala istana muda. Jika kepala istana muda benar-benar ingin menghukumnya, dia akan lebih mati daripada daging mati bahkan jika dia memiliki 8 kepala. Pria itu merasa sangat menyesal sekarang, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, Tuan Muda Jiang Chen, nama saya Niu Er. Aduh, kelompok itu terkejut. Nama yang luar biasa, Niu Er. Saya butuh bantuan Anda sekarang, bawa saya ke tempat Yu Zihan dan Guan Yiyun tinggal, pil pemulihan bumi ini adalah hadiah Anda. Jiang Chen dengan santai melemparkan pil pemulihan bumi ke telapak tangan Niu Er, menyebabkan mata Niu Er langsung melebar. Ia merasa seolah-olah uang baru saja jatuh dari langit, langsung membuyarkan pikirannya. Niu Er hanyalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan, dan itu hanya bisa memberinya posisi penjaga di Istana Bela Diri, dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan semua murid jenius itu. Memang, Istana Bela Diri kaya akan sumber daya kultivasi, tetapi semua sumber daya terbaik disiapkan untuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kuat, dan mereka tidak terkait dengan Niu Er. Untuk seorang prajurit inti ilahi seperti dia, sebuah pil pemulihan bumi bukanlah sesuatu yang berharga, tapi tidak peduli apa, itu sama dengan 10.000 pil pemulihan mortal. Selanjutnya, apa yang diminta Jiang Chen untuk dilakukan adalah tugas yang mudah, dia akan melakukannya bahkan tanpa imbalan apapun. Yang lebih melegakan bagi Niu Er adalah kenyataan bahwa Jiang Chen tidak menanyakan namanya untuk mengadu kepada kepala istana muda. Sebagai penjaga istana bela diri, aku tahu persis di mana semua murid jenius itu tinggal. Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan datang ke sini 3 bulan lalu, dan saya tahu di mana mereka tinggal. Niu Er menepuk dadanya saat dia berbicara. Setelah itu, dia memimpin Jiang Chen lebih jauh ke wilayah istana bela diri. 3 prajurit emas lainnya semuanya memasang ekspresi iri. Mereka tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang begitu mudah dengan imbalan yang begitu baik.
Dari wilayah luar Gunung Wufu ke wilayah dalam Istana Bela Diri, ada sebuah jembatan yang membentang di langit. Saat berdiri di atasnya, orang bisa melirik ke seluruh lanskap di sekitar Gunung Wufu. Saat ini, Jiang Chen dan kelompoknya sedang berjalan di atasnya, dan di bawahnya ada hamparan kosong yang dipenuhi kabut putih. Ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke cakrawala, mereka bisa melihat air jernih dan perbukitan hijau, air terjun dan pohon pinus hijau di semua tempat. Banyak istana berdiri tegak di dalam wilayah dalam, dan halaman yang dibangun dengan indah tersebar di semua tempat. Tempat ini sangat indah. Mata indah Yan Chenyu melihat kemana-mana. Dibandingkan dengan pemandangan indah yang menyerupai tempat langsung dari alam abadi, dia merasa bahwa kota merah adalah tempat yang sangat kecil. Dunia luar dipenuhi dengan pemandangan yang luar biasa, dan jika dia tidak mengikuti Jiang Chen, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Ini adalah area tempat tinggal, Yu Zihan dan yang lainnya tinggal di sana. Niu Er menunjuk ke tempat tinggal. Di dalam Istana Bela Diri, selain dari penjaga yang berpatroli, jarang bertemu dengan murid jenius. Karena persaingan di sini terlalu ketat, jika seseorang tidak berusaha cukup keras, yang lain akan segera menyusul, jadi semua jenius berkultivasi dengan gelisah, memanfaatkan setiap detik yang mereka miliki. Saat itu sore hari ketika Jiang Chen tiba, dan tidak banyak orang yang berjalan di tempat umum. Mereka sesekali menabrak beberapa orang, dan mereka akan menerima tatapan penasaran. Segera, di bawah pimpinan Niu Er, kelompok itu mencapai tempat tinggal. Dibandingkan dengan tempat tinggal di Sekte Hitam, kondisi di sini jauh lebih mewah. Semua tempat tinggal adalah halaman yang dibangun dengan baik, dan lingkungannya luar biasa. Tuan Muda Jiang Chen, halaman ketiga dari kiri adalah tempat tinggal Yu Zihan dan yang lainnya. Aku tidak akan mengikutimu ke sana. Niu Er memberitahu Jiang Chen. Seorang penjaga adalah underdog di Istana Bela Diri, dan tidak ada yang menganggap mereka serius. Oleh karena itu, jika tidak ada yang istimewa terjadi, para penjaga tidak akan memasuki area tempat tinggal para murid. Baiklah, terima kasih telah membantu. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Jangan menyebutkannya, Tuan Muda Jiang Chen. Meskipun tindakan Anda di Pulau Es menyinggung banyak kekuatan dan orang, saya sangat mengaguminya. Jika suatu hari saya bisa sekuat Anda, nama saya didengar oleh banyak orang, itu akan sia-sia bahkan jika saya mati di detik berikutnya. Ekspresi kekaguman memenuhi wajah Niu Er. Semua pria memiliki impian mereka sendiri, dan citra Jiang Chen tentang iblis yang kacau membuatnya menjadi idola banyak orang. Beberapa bahkan bermimpi menjadi sekuat Jiang Chen, dan nama mereka didengar oleh dunia, bahkan jika itu akan merenggut nyawa mereka. Setidaknya, kematian seperti itu tidak akan sia-sia. Mari kita lanjutkan, lihat bagaimana keadaan Yu Zihan dan yang lainnya. Jiang Chen tersenyum, lalu dia memimpin kelompok itu menuju area tempat tinggal. Mereka tidak menghadapi hambatan di sepanjang jalan, dan mereka langsung menuju halaman ketiga yang ditunjukkan oleh Niu Er. Gerbang halaman terbuka, dan bahkan dari jauh, Jiang Chen masih bisa mendengar suara seseorang bertengkar di dalam. Kalian bertiga benar-benar berani. Anda baru saja di sini selama 3 bulan, dan Anda sudah menjadi begitu sombong. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengalahkan pelayanku? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Qiu Tianba. Kalian hanya mencari kematian. Suara yang sangat mendominasi bisa terdengar dari halaman. Saat ini, beberapa pria berdiri di dalam ruang sempit halaman, dan 3 pria yang berdiri di depan semuanya memasang ekspresi suram, dan kemarahan yang tak tertahankan memenuhi hati mereka. Ketiga pria tersebut adalah Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan. Pada saat yang sama, ada 5 pria yang berdiri di hadapan mereka. Pria yang memimpin adalah seorang pria tinggi, dan dia tampak kuat seperti beruang di pinggul, dan punggungnya tampak kenyal seperti harimau. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan berotot, dan setidaknya 3 kali lebih besar dari Namong Wentian. Dia melepaskan aura yang mendominasi dari seluruh tubuhnya, dan kultivasinya cukup bagus, di ranah jiwa tempur awal. Keempat pria di belakangnya semuanya adalah prajurit inti ilahi akhir, tetapi 3 dari mereka memiliki wajah yang penuh memar. Mereka jelas telah dipukuli sebelumnya. Orang terakhir adalah prajurit inti ilahi puncak, hanya 1 langkah dari ranah jiwa tempur. Dia mengenakan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan Yu Zihan dan yang lainnya, dan dia juga harus menjadi murid Istana Bela Diri. Namun, dia berdiri di belakang Qiu Tianba ini, karena dia hanya seorang pengikut. Qiu Tianba, kamu sebaiknya tidak bertindak terlalu jauh dengan menggertak orang lain. Meskipun kami tidak cocok untuk Anda dengan kultivasi kami,
kami masih murid Istana Bela Diri, dan halaman ini adalah tempat kami tinggal. Namun, pelayan Anda benar-benar datang ke sini dan mencoba mengusir kami. Mereka beruntung kita baru saja mengalahkan mereka, mereka tidak tahu betapa tidak pentingnya status mereka. Yu Zihan menjawab dengan suara keras. Dia dengan marah menggertakkan giginya. Meskipun mereka telah berada di sini selama 3 bulan, kultivasi mereka telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, terutama Yu Zihan, yang telah menembus ke alam inti ilahi akhir dari tahap awal, menyebabkan kultivasinya setara dengan Guan Yiyun dan Tian Yishan. Sejak mereka tiba di Istana Bela Diri, mereka tetap rendah hati, dan tidak pernah secara aktif melibatkan diri dalam masalah apapun. Tapi tetap saja, ketika masalah datang kepada mereka, mereka bisa menghindarinya. Hari ini, 3 orang datang ke halaman mereka dan meminta mereka untuk pindah ke tempat lain, karena mereka menginginkan halaman ini. Apa yang membuat mereka lebih marah adalah bahwa ketiga orang ini bukan jenius dari Istana Bela Diri, mereka hanya pelayan Qiu Tianba. Ada banyak murid dengan latar belakang yang kuat di Istana Bela Diri, dan ketika mereka datang ke sini, mereka juga membawa pelayan mereka sendiri, dan menjalani kehidupan seorang master ketika mereka tidak berkultivasi. Pelayan Qiu Tianba terlalu arogan, dan mereka mengandalkan status dan tingkat kultivasi tuan mereka. Mereka tidak mempedulikan siapapun, dan bahkan tidak menganggap serius pendatang baru. Dengan temperamen panas Yu Zihan dan 2 lainnya, mereka tidak tahan dengan sikap para pelayan ini, dan tidak mungkin mereka akan menyerahkan halaman mereka. Oleh karena itu, ketiganya memukuli para pelayan itu dengan serius, dan akhirnya, tuan mereka Qiu Tianba datang kepada mereka, dan sepertinya dia tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Status ayah jauh lebih baik daripada milikmu. Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Saya ingin Anda berlutut di depan saya dan bersujud, mohon pengampunan saya. Setelah itu, Anda perlu memberi saya kompensasi dengan beberapa pil. Tentu saja, Anda juga harus pindah dari sini. Pelayan itu tampak seperti berusia 40-an, dan dia berperilaku lebih arogan daripada Qiu Tianba. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Yu Zihan dan berteriak dengan suara keras, tetapi karena 3 giginya telah dipatahkan oleh Guan Yiyun, suaranya terdengar agak lucu. Persetan denganmu, Yu Zihan tidak tahan lagi. Dia akan memberikan tendangan kuat ke bajingan itu, tetapi Guan Yiyun dan Tian Yishan segera menahannya. Tidak bijaksana untuk melawan mereka sekarang, karena Qiu Tianba adalah seorang pejuang jiwa tempur, dan jarak di antara mereka terlalu besar. Tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingannya. Saya pikir Anda Yu Zihan, kan? Sungguh pria yang pemarah. Namun, tidak ada yang berani mengalahkan pelayanku, dan sejak kamu Guis telah melakukannya, Anda harus membayar harganya. Seperti yang dikatakan pelayan saya, kalian bertiga berlutut dan bersujud, beri kompensasi kepada pelayan saya dengan pil, dan setelah itu, keluar dari sini dan biarkan pelayan saya masuk. Qiu Tianba mendengus dingin. Haha, apakah kamu mendengarnya? Segera berlutut, kalau tidak, aku akan menghajarmu dan merontokkan semua gigimu. Betul sekali, beraninya kamu menyinggung tuan muda kami Tianba. Anda hanya mencari kematian, kalian bertiga hanyalah udang kecil, kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu tuan muda Tianba. 2 pelayan lainnya menjadi arogan juga, dan mulai menunjukkan ekspresi superioritas. Ekspresi Yu Zihan dan kelompok menjadi jelek, sepertinya tidak ada jalan keluar yang mudah. Qiu Tianba ini memiliki reputasi yang ganas, dan tentu saja, dia berasal dari latar belakang yang kuat, dan sebagian besar murid di Istana Bela Diri tidak akan berani menyinggung perasaannya, karena mereka yang melakukannya tidak akan berakhir baik. Qiu Tianba, kamu sebaiknya tidak mendorong kami terlalu jauh. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Jiang Chen, kami semua adalah temannya, dan jika Anda berani menyentuh kami, konsekuensinya akan buruk. Tian Yishan berkata dengan suara keras, dukung dok novel kom kami, teman Jiang Chen. Aku sangat takut, haha, di mana Jiang Chen itu sekarang? Baik klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang telah memberikan perintah untuk membunuhnya, dia bahkan mungkin sudah mati sekarang, dan Anda mengancam saya dengan orang mati. Sungguh lelucon yang bodoh. Biarkan saya memberitahu Anda ini, bahkan jika Jiang Chen ada di sini, ayah tidak akan peduli sama sekali. Qiu Tianba tertawa terbahak-bahak. Dia jelas tahu siapa Jiang Chen, tapi dia juga tahu situasi seperti apa yang sedang dihadapi Jiang Chen sekarang, itu sebabnya dia tidak peduli dengan fakta itu sama sekali. Hentikan omong kosong, kalian bertiga, berlutut sekarang dan bersujud di depan kita. Setelah itu, berikan kami semua barang-barangmu sebagai kompensasi. Pelayan yang wajahnya penuh memar berteriak dengan marah.
Dia berjalan ke Yu Zihan dan menunjuk hidungnya dan memarahi. Persetan dengan ibumu. Kemarahan Yu Zihan meletus dalam sekejap. Setelah menjadi teman Jiang Chen, temperamennya yang panas telah mendapatkan dorongan besar. Dia hanya tidak tahan ketika seorang pelayan memarahinya seperti ini. Astaga, Yu Zihan tiba-tiba memberikan tendangan kuat ke perut pelayan, melemparkannya ke tanah seperti kura-kura. Aliran darah langsung keluar dari mulutnya. Dasar bajingan. Kamu harus menjaga mulutmu. Yu Zihan meludahi pelayan itu. Dia akan keluar semua sekarang, karena tidak akan ada jalan keluar yang mudah dari apa yang sedang terjadi, karena tidak mungkin bagi mereka untuk berlutut dan bersujud kepada mereka. Dia mungkin juga akan memukul pelayan bodoh ini dengan serius, sehingga dia bisa menunjukkan emosinya. Gaiside, Ni Gandao, sialan Anda, beraninya kau mengalahkanku. Tanda seru petik 2. Pelayan itu mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke Yu Zihan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, yang dia lihat adalah wajah besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak, itu bukan wajah manusia, sial. Itu adalah seekor anjing kuning besar yang agung. Hehe, mengalahkanmu tidak bisa dianggap apa-apa. Seekor anjing yang bisa bicara. Saat mulutnya terbuka lebar karena kaget, anjing ini langsung menggigit lengan pelayan tersebut, hingga tulangnya terekspos dan darah berceceran. Kamu hanya budak anjing, beraninya kamu menunjukkan ekspresi superior seperti itu di sini. Tanda seru, biarkan anjing tuan ini memberi Anda tumpangan gratis ke neraka. Setelah mengatakan itu, Big Yellow melompat ke atas pelayan dan menekan tubuhnya ke lantai, lalu tanpa ragu-ragu, dia langsung menggigit kepalanya. Dengan itu, jeritan sengsara pelayan itu tiba-tiba berhenti. Seorang pria yang hidup dan menendang beberapa saat yang lalu telah terbunuh begitu saja. Adegan brutal ini mengejutkan semua orang, bahkan Qiu Tianba tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tidak ada yang tahu dari mana asal anjing ganas ini. Tapi, ketika Yu Zihan dan rombongan melihat Big Yellow, wajah murung mereka langsung berubah menjadi ceria. Kuning besar, ketiganya berteriak pada saat yang sama, mereka tidak bisa menghentikan kegembiraan yang muncul di hati mereka. Mereka melihat Big Yellow sekarang membuat mereka sangat bahagia, karena itu hanya berarti bahwa masalah mereka bukan lagi masalah nyata, itu sekarang menjadi masalah bagi Qiu Tianba. Karena Big Yellow ada di sini, itu juga berarti bahwa pria yang luar biasa itu juga ada di sini. Dari mana anjing ini berasal? Beraninya kau membunuh pelayanku. Tanda seru, Anda sedang mencari kematian. Qiu Tianba langsung marah. Dia melemparkan serangan telapak tangan yang sangat cepat dan kuat ke arah Big Yellow, mencapainya dalam sekejap mata. Sebagai pejuang early combat soul, kecepatan Qiu Tianba saat menyerang sangat luar biasa. Namun, Big Yellow bahkan lebih cepat darinya. Dia baru saja berubah menjadi jejak cahaya dan menghindari serangan Qiu Tianba, menyebabkan serangan itu mengenai pelayan yang mati, mengubahnya menjadi banyak bagian dengan ledakan keras. Bajingan, Qiu Tianba benar-benar kesal sekarang. Dia datang ke sini hari ini untuk berurusan dengan Yu Zihan dan dua lainnya, tetapi anjing ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan membunuh pelayannya tanpa alasan. Sampah. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar halaman. Setelah itu, 4 orang berjalan melewati gerbang halaman, 3 pria dan seorang gadis. Semuanya penuh dengan energi, pria terkemuka adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Kedua tangan diletakkan di belakang punggung, dan dia berjalan dengan tenang. Melihat grup ini, senyum segera merekah di wajah ketiganya. Pada saat yang sama, mereka melemparkan tatapan kasihan pada Qiu Tianba. Jiang Chen dan kelompoknya berjalan melewati Qiu Tianba dan tiba di depan Yu Zihan bahkan tanpa melihat ke Qiu Tianba. Untuk seseorang dengan harga diri yang tinggi, ini sangat menyakiti Qiu Tianba. Zihan, kemajuanmu benar-benar luar biasa. Jiang Chen menepuk pundak Yu Zihan, sementara pada saat yang sama memberikan senyuman kepada Guan Yiyun dan Tian Yishan. Dia memang mengharapkan mereka memiliki kemajuan luar biasa dalam kultivasi mereka. Untuk Yu Zihan, tubuhnya telah dibersihkan oleh energi sumber energi Vena, jadi dia secara alami akan memiliki semburan dalam kultivasinya. Adapun Guan Yiyun dan Tian Yishan, setelah menghabiskan 1 tahun di neraka-neraka dan melalui semua jenis perjuangan hidup dan mati, mereka sekarang berada di tengah-tengah transformasi. Kamu siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seseorang di istana bela diri? Qiu Tianba berteriak pada kelompok itu. Saudara Jiang, ini bajingan. Yu Zihan berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Aku tahu apa yang terjadi. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Dia berbalik dan menghadap Qiu Tianba,
dan tiba-tiba, ekspresinya menjadi dingin. Dia maju selangkah, sampai di depan Qiu Tianba, lalu dia menamparkan wajahnya. Gesper, itu adalah tamparan keras dan jelas yang diisi dengan kekuatan luar biasa, melemparkan tubuh besar Qiu Tianba sekitar 3 meter dari tempatnya berdiri. Blur, Qiu Tianba memuntahkan seteguk darah, bersama dengan 2 gigi. Tuan muda, kedua pelayan itu ketakutan, mereka dengan cepat berlari ke Qiu Tianba dan membawanya ke atas. Mata murid istana bela diri lainnya terbuka lebar, dan dia terus menatap pemuda berbaju putih ini, pikirannya meledak dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini karena, dengan kekuatan Qiu Tianba, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindari tamparan ini. Seberapa kuat pemuda ini? Kamu memukulku, Qiu Tianba berteriak tak percaya. Dia mendorong kedua pelayan pergi dan melompat ke arah Jiang Chen dengan cara yang mengesankan, sepenuhnya melepaskan energinya dari seorang pejuang jiwa tempur awal. Dengan itu, dia melemparkan tinju besarnya yang penuh dengan kekuatan besar ke wajah Jiang Chen. Pak, sayang sekali, pukulan kuat ini tidak bisa bergerak lebih jauh, karena dicengkeram oleh tangan. Tidak peduli seberapa keras perjuangan Qiu Tianba, tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman ini. Retakan, Jiang Chen meremas telapak tangannya, dan dengan suara retak, pergelangan tangan Qiu Tianba patah dengan putaran. Itu menyebabkan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kamu, siapa kamu? Tidak peduli seberapa bodohnya Qiu Tianba, dia tahu orang ini bukan seseorang yang bisa dia mainkan dengan mudah. Aku pikir kamu baru saja memberitahu teman-temanku, bahkan jika aku berdiri tepat di depanmu, kamu tidak akan peduli sama sekali. Jiang Chen menjawab dengan mencibir. Dia sangat membenci orang seperti Qiu Tianba. Jika dia tidak ada di sini hari ini, dia bisa membayangkan situasi buruk seperti apa yang harus dihadapi Yu Zihan dan yang lainnya. Mereka bahkan mungkin harus menderita penghinaan. Kamu Jiang Chen. Mata Qiu Tianba terbuka lebar. Ketika dia menyebutkan nama Jiang Chen, tubuhnya langsung gemetar. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan peduli tentang Jiang Chen, terutama karena Jiang Chen tidak ada di sana. Tapi sekarang dia benar-benar menghadapi Jiang Chen, dia telah kehilangan semua keberaniannya, dan tidak bisa mengulangi apa yang dia katakan. Jiang Chen mendapatkan reputasinya dari melakukan apa yang telah dia lakukan. Orang ini adalah seorang maniak, iblis pembunuh. Ketika murid istana bela diri lainnya dan 2 pelayan mendengar nama Jiang Chen, wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Mereka tahu apa yang terjadi di Pulau Es. Gesper, Jiang Chen sekali lagi menamparkan Qiu Tianba, melemparkannya ke tanah. Mengganggu teman-temanku, kamu pasti terbelakang. Jika kami berada di tempat lain, Anda akan menjadi daging mati sekarang. Jiang Chen berkata dengan kejam. Jika mereka tidak berada di istana bela diri, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang seperti Qiu Tianba. Tapi, karena mereka berada di istana bela diri, dia tidak ingin membunuh siapapun, karena dia baru saja tiba. Jiang Chen, jangan terlalu sombong. Tempat ini adalah istana bela diri, dan Anda hanya orang luar. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk bertindak sembrono di sini? Tidak ada yang berani berlari liar di tempat ini. Biarkan saya memberitahu Anda ini, saya bekerja untuk Pangeran Huyan, dan Anda hanya mencari masalah jika Anda mencoba menyentuh saya. Qiu Tianba memperingatkan Jiang Chen dengan suara keras. Han Yan dan Namong Wentian tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka benar-benar khawatir tentang kecerdasan orang ini. Situasinya jelas tidak berpihak padanya, tetapi dia hanya tidak tahu bagaimana cara menundukkan kepalanya. Jika Qiu Tianba adalah pria yang pintar, dia akan keluar dari sini. Tapi, bukan saja dia tidak melakukan itu, dia mencoba mengancam Jiang Chen, tindakan yang tidak berbeda dengan mencari masalah. Kalahkan dia untukku. Setelah selesai, buang dia dari sini. Jiang Chen melambaikan tangannya. Tanpa ragu-ragu, Yu Zihan menjadi yang pertama di antara ketiganya yang berlari. Persetan denganmu. Yu Zihan langsung melayangkan pukulan ke wajah Qiu Tianba, menyebabkan salah satu matanya menjadi mata panda. Hehe, Han Yan dan Namong Wentian bertukar senyum ganas, lalu mereka mengikat tangan mereka dan berjalan ke Qiu Tianba. Guan Yiyun dan Tian Yishan berjalan ke arah mereka juga, tapi target mereka bukan Qiu Tianba, tapi 3 orang lainnya. Bang, 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 aduh, pada saat ini, jeritan yang terdengar seperti babi yang sedang disembelih terdengar dari halaman, dan jeritan itu terus berlanjut, memperingatkan seluruh tempat tinggal istana bela diri. Apa yang terjadi? Jeritan itu terdengar sangat menyedihkan, tetapi mengapa itu terdengar seperti berasal dari Qiu Tianba?
Saya pikir itu datang dari halaman Yu Zihan. Qiu Tianba pergi ke sana untuk memberi mereka masalah. Oh, itu benar-benar terdengar seperti Qiu Tianba, apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kekuatan Yu Zihan dan dua pria lainnya, mereka bukan tandingan Qiu Tianba. Ayo, mari kita periksa. Haha, Qiu Tianba dipukuli oleh seseorang, dan dia terdengar sangat sedih, sungguh melegakan. Sialan dia, dengan dukungan pangeran, Qiu Tianba ini terus-menerus menggertak kita, dan tidak menganggap serius salah satu dari kita. Jika dia benar-benar dipukuli oleh seseorang, ayah akan sangat senang aku bisa tidur selama 3 hari. Semakin banyak orang berkumpul di luar halaman dan melihat ke pintu yang rusak. Ketika mereka akhirnya bisa melihat siapa yang berdiri di dalam, mereka bisa mengenali Yu Zihan dan dua pria lainnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang akrab dengan orang lain. Pendatang baru ini jelas bukan dari Istana Bela Diri. Mereka bukan dari Istana Bela Diri, tapi mereka baru saja menghajar seseorang di sini. Sekelompok orang yang sangat berani. Sesuatu akan terjadi. Sekelompok orang pemberani ini, Wu Yan akan menertibkan mereka. Lihat saja, Wu Yan akan lepas kendali, diskusi serupa bisa terdengar di mana-mana. Jiang Chen dan kelompoknya langsung menjadi pusat perhatian. Istana Bela Diri adalah institut paling maju di benua timur, tempat suci dinasti Martial Saint. Itu normal bagi para murid di sini untuk saling bertarung, tetapi tidak pernah ada orang dari luar yang datang ke sini dan memukuli murid-murid dari Istana Bela Diri. Ini hanya karena tidak ada yang berani melakukannya. Dukung Doknovel.com kami, kamu bukan dari Istana Bela Diri. Tatapan Wu Yan menyapu Jiang Chen dan kelompoknya, lalu dia bertanya dengan suara dingin. Kami akan segera, Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia dengan santai menarik kursi rotan dan duduk dengan ekspresi senang di wajahnya. Tingkah Jiang Chen hanya membuat Wu Yan semakin marah. Dia tidak tahu dari mana asal udang kecil ini, dan mengapa dia bertindak begitu liar di depannya, tanpa menunjukkan rasa hormat. Dia adalah seorang pangeran, dan semua orang di Istana Bela Diri harus bersikap sopan saat menghadapinya. Pemuda di depannya ini hanya mencari kematian. Huff. Bawa orang-orangnya ke sini, Wu Yan dengan dingin mendengus. Setelah itu, beberapa pria yang mengikutinya membawa Qiu Tianba dan pria lain yang dipukuli dengan keras, melemparkan mereka ke tanah. Yu Zihan, katakan padaku, siapa yang melakukan ini pada mereka? Anda bajingan, beraninya Anda membiarkan beberapa orang luar datang ke sini dan menyebabkan masalah. Apakah Anda ingin dikeluarkan dari Istana Bela Diri? Wu Yan berkata dengan suara keras. Aku yang menghajar mereka, dan sebaiknya kau tidak berbicara dengan temanku dengan nada seperti itu. Juga, bawa anak buahmu dan buang sampah ini dari sini, termasuk dirimu sendiri, sebelum aku marah. Jiang Chen tetap duduk di kursi rotan, dan berbicara dengan suara santai. Apakah dia meminta Wu Yan untuk tersesat? Apakah itu yang baru saja dia katakan? Siapa pria ini? Apakah kepalanya terbentur pintu? Kenapa dia berani berbicara seperti itu? Bukankah ini tidak berbeda dengan mencari kematian? Pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Dia hanya orang luar di Istana Bela Diri, tetapi dia masih bertindak sangat arogan. Dia hanya tidak tahu apa arti kematian yang sebenarnya. Kata-kata Jiang Chen membuat kerumunan menjadi kacau, bahkan Wu Yan terkejut sesaat. Sepertinya ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengannya seperti di dalam Istana Bela Diri. Bajingan, siapa kamu, dan beraninya kamu berbicara dengan pangeran kita seperti itu? Tanda seru, Anda sedang mencari kematian. Seorang murid jiwa tempur awal yang berdiri di sebelah Wu Yan memarahi. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Jiang Chen. Telapak tangannya mulai bersinar terang, lalu dia mengulurkan tangannya ke depan, mencoba meraih Jiang Chen. Enyah, Jiang Chen hanya memberikan tendangan kuat ke perut murid itu, menyebabkan dia menjerit menyedihkan, dan menjatuhkannya beberapa meter jauhnya. Murid itu berbaring di tanah seperti kura-kura. Oh surga, sungguh pria yang brutal. Dia hanya menendangnya tanpa peringatan, sangat agresif. Hanya siapa orang ini? Dia terlihat sangat muda, tetapi dia sangat kuat. Lihat apa yang dia lakukan pada Qiu Tianba, dan sekarang, bahkan seorang prajurit jiwa tempur awal terlempar oleh tendangannya. Kekuatan yang luar biasa, mungkin bahkan Wu Yan bukan tandingannya. Semua orang terkejut karena pemuda yang muncul entah dari mana ini adalah pria yang sangat agresif. Melihat ini, Wu Yan sangat marah sehingga wajahnya memerah. Tapi tentu saja, dia bukan orang bodoh. Setidaknya dia bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya ini tidak takut padanya. Saya tidak peduli siapa Anda,
ini adalah istana bela diri, dan Anda harus membayar harga untuk menyakiti anak buah saya. Jika Anda berlutut di depan saya dan meminta maaf, saya akan memaafkan Anda atas apa yang telah Anda lakukan. Biarlah masa lalu tetap berlalu, kata Wu Yan. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa dia buat. Jika itu hanya beberapa saat yang lalu, dia hanya akan meminta Jiang Chen untuk berlutut dan meminta maaf. Mengapa saya harus berlutut ketika orang-orang Anda yang pertama kali menyinggung saya? Berbicara tentang meminta maaf, seharusnya kamu yang melakukannya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan kepada seseorang seperti Wu Yan, karena dia hanya akan mendorong lebih jauh dan lebih jauh. Dibutuhkan pendekatan khusus untuk menangani orang seperti ini. Kamu mencari kematian. Wu Yan benar-benar kesal sekarang. Dia mengeluarkan pedang panjang yang dingin, dan melepaskan energi dari prajurit jiwa tempur awal puncak, dan mengayunkan pedang ke Jiang Chen. Karena orang ini tidak menganggapnya serius, jika Wu Yan tidak memberinya pelajaran, dia akan kehilangan wajahnya, dan dia tidak akan bergaul dengan baik di istana bela diri di masa depan. Menghadapi serangan Wu Yan, Jiang Chen masih duduk di kursi rotan tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan melepaskan telapak naga sejati, dan dalam sekejap, cakar naga merah darah raksasa muncul dan meraih Wu Yan, lalu melemparkannya pergi. Celepuk, Wu Yan dengan paksa terlempar ke tanah, menyebabkan rasa sakit dan pusing memenuhi tubuhnya. Dengan ini, kerumunan langsung mendidih. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap pemuda yang duduk di kursi rotan. Mereka sangat terkejut, karena, meskipun ada banyak prajurit yang lebih kuat dari Wu Yan, sangat sedikit yang benar-benar berani memukulnya. Kamu baru saja memukulku. Wu Yan naik dari tanah. Kedua matanya sudah menjadi sangat merah. Di matanya, apa yang baru saja terjadi itu konyol. Beraninya orang ini memukulnya, bagaimana dia bisa melakukan itu pada seorang pangeran? Murid-murid yang mengikuti Wu Yan siap menyerang, tetapi ketika mereka melihat Wu Yan terluka oleh lawan, mereka segera mundur. Jika orang ini cukup berani untuk mengalahkan Wu Yan, jika mereka benar-benar menyerangnya, mereka akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan. Cepat, kalahkan. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan pernah melangkah ke halaman ini lagi. Jiang Chen dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Dia sangat khawatir dia akan membunuh pangeran ini jika mereka terus mengganggunya. Bagus, sangat bagus. Bocah, kau bajingan yang berani. Biarkan saya memberitahu Anda ini, Anda adalah orang pertama yang berani memukul saya di istana bela diri, dan Anda akan membayar harga yang serius untuk melakukannya. Yu Zihan dan dua pria lainnya tidak akan tinggal di sini lagi. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Wu Yan membuat pidato yang mengancam. Persetan denganmu. Jiang Chen tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia bergerak maju dan tiba di sebelah Wu Yan, lalu tanpa ragu-ragu, dia menamparkan wajahnya. Astaga, tamparan itu menyebabkan wajah Wu Yan dengan kasar mencium tanah yang keras. Setelah itu, Jiang Chen hanya meraih punggungnya dan melemparkannya keluar dari halaman. Ah, pangeran, yang mengikuti Wu Yan pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari halaman dan membawa Wu Yan ke atas. Saat ini, setengah dari wajah Wu Yan telah membengkak, dan mulutnya kecut. Tidak sulit untuk mengatakan seberapa kuat tamparan Jiang Chen. Keberanian Jiang Chen luar biasa, cukup untuk membuat banyak orang mulai terengah-engah. Mereka benar-benar ingin tahu siapa pemuda ini, dan mengapa dia tidak menganggap serius sang pangeran, bahkan sampai memukulinya dengan serius. Kamu, beritahu aku namamu jika kamu berani. Wu Yan mengancam dengan suara yang tidak jelas. Jiang Chen. Jiang Chen memberitahu Wu Yan namanya dengan nada acuh tak acuh. Ledakan. Mendengar nama ini, semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru saja meledak di telinga mereka. Rasanya seperti suara guntur menghantam telinga mereka. Jiang Chen, oh surga, dia adalah orang yang membunuh banyak jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang, dan bahkan mengalahkan Pangeran Wuchong. Tentu saja dia, tidak heran kekuatan dan keberaniannya begitu hebat. Pria ini adalah seorang maniak, dia cukup berani untuk menghajar Pangeran Wuchong, apalagi Wu Yan ini. Wu Yan akhirnya menabrak dinding yang keras. Luar biasa, saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihatnya. Tapi, mengapa dia datang ke istana bela diri? Apakah dia akan menjadi murid di sini? Mustahil. Saat ini, klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang sedang mencarinya di mana-mana, dan Wuchong juga membencinya sampai ke intinya. Tidak mungkin istana bela diri akan membawanya, karena itu akan menjadi masalah besar. Sembari kaget mengetahui siapa pemuda ini,
kerumunan akhirnya menyadari bahwa itu hanya dia, karena tidak ada pria biasa yang berani memukuli seorang pangeran. Tapi, jika itu Jiang Chen, pertanyaannya bukan apakah dia berani atau tidak, karena sepertinya di bawah surga, tidak ada yang tidak berani menyinggung perasaan Jiang Chen. Kamu Jiang Chen. Wu Yan berjuang keras untuk membuka matanya. Setelah akhirnya membukanya, dia melirik Qiu Tianba dengan marah yang masih merengek di tanah. Tepat pada saat ini, keinginan terbesarnya adalah mencabik-cabik Qiu Tianba, karena kotoran anjing ini tidak memberitahunya tentang identitas lawan. Ini konyol. Jika Wu Yan tahu bahwa Jiang Chen lah yang telah mengalahkan Qiu Tianba, dia pasti tidak akan datang ke sini sama sekali. Dia tahu siapa Jiang Chen, karena ini adalah pria yang bahkan telah mengalahkan sepupunya, Wu Chong, apalagi Wu Yan sendiri. Dan, dia tahu dari rumor bahwa jika Jiang Chen didorong terlalu keras, dia akan benar-benar membunuh Wu Yan. Mengapa Wu Yan datang ke sini mencari masalah? Mengapa dia menyinggung Malefik ini? Jiang Chen, tunggu saja, ini belum selesai. Wu Yan membuat pidato mengancam lagi, lalu dia buru-buru pergi. Dia benar-benar khawatir jika dia terus tinggal di sini, dia akan dipukuli sampai keadaan yang sama dengan Qiu Tianba. Adapun Qiu Tianba, dia tidak akan memaafkannya bahkan jika dia berlutut. Jika Wu Yan tahu bahwa Jiang Chen yang memukuli Qiu Tianba, dia pasti tidak akan datang ke sini. Tapi, karena dia telah menyinggung Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa menderita pemukulan ini tanpa alasan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Jiang Chen membayar apa yang telah dia lakukan. Atau yang lain, dia tidak akan bisa bergaul dengan baik di marsial di masa depan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan kedamaian kemanapun dia pergi. Dia baru saja tiba di Istana Bela Diri, tetapi sebelum dia bisa menghangatkan kursinya, dia telah bertarung dengan seorang pangeran. Sepertinya tidak akan lama sebelum seluruh dunia tahu dia ada di sini. Ada saat-saat ketika dia tidak menginginkan masalah, tetapi masalah masih muncul di wajahnya, terus-menerus mengelilinginya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Jiang Chen hanyalah menghancurkan semua masalah dengan tinjunya sendiri. Buang sampahnya dari sini. Jiang Chen memandang Qiu Tianba dan yang lainnya yang dibawa ke halaman dengan jijik. Dengan senyum mempesona, Yu Zihan mengambil semuanya dan membuangnya. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, lanjutkan. Yu Zihan berkata kepada semua murid di luar halamannya, langsung membubarkan kerumunan. Penjahat telah tiba di Istana Bela Diri, dan segera, berita tentang ini akan menyebar ke seluruh Istana Bela Diri. Tentu saja, itu adalah berita yang meledak-ledak, karena kedua negara adidaya di Provinsi Jian baru saja memberikan perintah untuk membunuh. Tapi, Jiang Chen tidak hanya tidak bersembunyi di suatu tempat, tidak ada yang bisa menemukannya, dia benar-benar datang ke Istana Bela Diri. Kelompok itu mengadakan pertemuan yang menyenangkan pada malam yang sama, dan tidak ada suasana yang intens di sekitar mereka, seolah-olah masalah dan musuh tidak lagi terkait dengan mereka. Semua orang senang bertemu dengan teman-teman akrab mereka. Mereka saling bertukar cerita dan mengisi ruangan dengan tawa. Jiang Chen, aku khawatir kedatanganmu di Istana Bela Diri akan segera menyebar ke Provinsi Jian. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, jadi aku khawatir bahkan Istana Bela Diri bukanlah tempat yang aman untukmu. Yu Zihan berkata dengan cemas. Ketika tentara menyerang, jenderal akan membela mereka, dan ketika air naik, bumi akan memblokirnya. Akan selalu ada solusi untuk suatu masalah, dan saya tidak takut sama sekali, jadi mengapa Anda khawatir? Jiang Chen berkata dengan senyum tipis, menunjukkan kepada mereka wajah yang sama sekali tidak khawatir. Tujuannya sebenarnya sepenuhnya setelah membawa orang-orang di sekitarnya ke Istana Bela Diri. Adapun apakah Wu Jiu mampu memberinya perlindungan atau tidak, Jiang Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Selama Wu Jiu bisa melindungi teman-temannya, itu cukup. Dukung Dok Novel, kami, murid junior Jiang adalah jenius paling abnormal yang pernah saya kenal. Dia adalah seorang pria dengan takdir surgawi, dan tidak peduli seberapa serius suatu masalah, dia akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Saya yakin itu juga berlaku untuk kali ini. Guan Yiyun berkata sambil tertawa. Kata-katanya tulus, Jiang Chen benar-benar jenius paling luar biasa yang pernah dia temui. Sepanjang perjalanan Jiang Chen, dia telah menciptakan banyak keajaiban. Semua musuhnya lebih kuat darinya, namun, dia masih mampu menahan mereka, dan tidak satupun dari mereka akan memiliki akhir yang baik. Tentu saja, apakah kamu lupa bahwa namanya adalah Jiang Chen? Han Yan tertawa terbahak-bahak. Tapi, dia sudah di sini cukup lama, dan bahkan telah memukuli seorang pangeran,
aku yakin Wulang seharusnya sudah mendengar tentang kita tiba di sini, jadi mengapa dia belum juga datang? Namong Wentian tiba-tiba teringat Wulang. Oh, setelah dia kembali dari Pulau Es, dia langsung masuk ke kultivasi terpencil, dan kurasa dia belum keluar. Yu Zihan menjelaskan, setelah Wulang kembali dari Pulau Es, dia langsung masuk ke kultivasi terpencil, dan tidak muncul di depan siapapun. Wulang memperoleh beberapa manfaat kembali di Pulau Es, saya yakin dia akan mendapatkan beberapa perbaikan setelah keluar dari budidaya terpencilnya. Ada dua alasan mengapa Wulang bergegas ke kultivasi terpencil. Yang pertama adalah bahwa dia telah memperoleh manfaat yang cukup baik di Pulau Es, dan yang kedua adalah dia terpesona oleh penampilan Jiang Chen. Sebagai putra mahkota dari dinasti Martial Sein, dan kepala istana muda, serta jenius Mid Combat Soul, dia belum pernah mengalami pukulan sebesar itu sebelumnya. Penampilan Jiang Chen merupakan pukulan berat baginya. Sialan, bahkan Wu Jiu belum menunjukkan dirinya, apakah mereka mencoba mendorong kita ke samping? Jika Wu Jiu tidak ingin membantu kita tidak akan aman bahkan jika kita berada di istana bela diri. Big Yellow dengan muram berkata. Dia berpikir bahwa begitu dia dan Jiang Chen tiba di istana bela diri, Wu Jiu akan segera keluar dan menyapa mereka. Namun, setelah berada di sini begitu lama, dia belum menunjukkan wajahnya. Jangan khawatir, saudara Jiu bukan orang seperti itu. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Sebagai orang suci yang pernah terbesar di bawah surga, dia memiliki mata yang tajam dalam hal menemukan karakter sejati seseorang. Hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan kemampuannya untuk menilai seseorang, dan Jiang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang orang macam apa Wu Jiu itu. Dia adalah seorang pria dengan temperamen yang baik dan akan selalu menempatkan saudaranya di depan. Berita tentang kedatangan Jiang Chen di istana bela diri, serta insiden di mana dia memukuli seorang pangeran telah menyebar seperti tornado tidak hanya di istana bela diri, tetapi juga di provinsi Jian. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di provinsi Jian telah didengar oleh orang-orang di istana bela diri. Tentu saja, berita yang paling eksplosif adalah Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Gunung Tianyuan, membunuh kedua jenius nomor satu dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Kedua berita ini membawa badai besar ke seluruh provinsi Jian dan istana bela diri, dan bahkan menyebar ke dinasti Martial Sein. Nama Jiang Chen telah menjadi sesuatu yang dibicarakan semua orang, dia adalah iblis yang kacau balau, dan tidak ada orang seperti dia yang pernah muncul sebelumnya. Setidaknya, tidak ada orang seperti dia yang pernah ada dalam sejarah benua timur. Sialan, Jiang Chen adalah orang yang sangat kejam. Dia bahkan membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi. Saya pernah mendengar dia bahkan belum menjadi pejuang jiwa tempur, hanya seorang pejuang inti ilahi puncak. Sungguh monster, tidak hanya kekuatannya yang luar biasa hebat, keberaniannya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat berani, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani dia sakiti. Membunuh para jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang, memukuli para pangeran, dia akan membalikkan seluruh benua timur. Dia hanya seorang prajurit inti ilahi akhir puncak, dan jika dia menerobos ke alam jiwa tempur, itu akan menjadi lebih buruk. Saya pikir hanya seorang prajurit raja tempur yang bisa mengalahkannya saat itu. Namun, hanya ada beberapa prajurit raja tempur di dinasti Martial Sein. Jangan bilang orang ini adalah orang suci yang bereinkarnasi. Nama Jiang Chen sedang dibahas di setiap sudut istana bela diri. Kalian sudah dengar, Jiang Chen telah datang ke istana bela diri, dan dia bahkan memukuli seorang pangeran. Dia Raja Iblis yang kacau. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia berhasil melarikan diri dari provinsi Jian, karena seluruh provinsi disegel oleh kedua negara adidaya. Dan bagaimana dia bisa mencapai istana bela diri dalam waktu sesingkat itu setelah membunuh Sangguan Yiking dan Suan Yuzi. Kecepatannya luar biasa. Lebih penting lagi, hal pertama yang dilakukan orang ini setelah mencapai istana bela diri adalah menghajar seorang pangeran. Oh surga! Apakah ada sesuatu yang tidak berani dilakukan Jiang Chen ini? Pada saat yang sama, nama Jiang Chen juga sedang dibahas di setiap sudut provinsi Jian. Seluruh provinsi Jian dikurung seperti ruang bawah tanah, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri tanpa pemberitahuan. Namun, bahkan di bawah kendali yang begitu ketat, Jiang Chen masih berhasil mencapai dinasti Martial Sein tanpa ada yang mengetahuinya. Dalam klan Sangguan, kepala klan, orang itu telah melarikan diri dari provinsi Jian dan pergi ke istana bela diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua klan jiwa tempur berkata dengan marah. Sejak istana bela diri mengumumkan bahwa mereka akan memberikan perlindungan bagi sekte hitam,
kami tahu ada semacam hubungan antara Jiang Chen dan mereka. Saya khawatir dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan kepala istana. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke istana bela diri. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi situasi yang sulit untuk diselesaikan. Namun, Jiang Chen telah membunuh banyak orang kita, bahkan jenius nomor satu kita Sangguan Yiking dibunuh olehnya, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Semua tetua klan jiwa tempur sangat marah. Mereka tidak hanya kehilangan semua murid elit mereka, tetapi juga martabat klan Sangguan. Kita tidak bisa melepaskan masalah ini dengan mudah. Aku akan pergi ke istana bela diri besok, aku ingin dia membayar kematian cucuku. Aku akan mencabik-cabik orang itu menjadi ribuan keping, dan bukan hanya Kaisar ke-9, bahkan Kaisar Agung pun harus memberitahu kita tentang ini. Sangguan Ying marah karena marah. Sangguan Yiking adalah cucunya, dan kematian cucunya hampir menyebabkan kemarahannya berubah menjadi api. Kepala klan sedang duduk di kursinya dengan ekspresi mengerikan. Jiang Chen berada di istana bela diri sekarang, dan jika Kaisar ke-9 benar-benar ingin melindunginya, itu akan menjadi situasi yang sulit untuk dihadapi, karena tidak peduli seberapa kuat klan Sangguan, mereka masih harus memberikan wajah Kaisar ke-9. Pada saat ini, Penatua Agung, Sangguan Qingming berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan bola-balik di dalam aula, lalu, matanya menyala, dan dia menoleh ke Sangguan Seng dan berkata, "Kepala klan, kita harus membunuh orang ini sesegera mungkin. Kami telah menemukan segala sesuatu tentang Jiang Chen ini, dia hanya seorang prajurit inti mortal awal ketika dia melakukan debutnya di Provinsi Qi, tetapi hanya setahun kemudian, dia telah tumbuh ke alam inti ilahi akhir puncak. Kecepatan pertumbuhannya gila, dan yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit jiwa tempur tengah, yang berarti hanya prajurit jiwa tempur akhir yang dapat membunuhnya. Karena itu, kita perlu membunuhnya sebelum dia benar-benar melampaui kita. Jika kita memberinya ruang untuk terus tumbuh, saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum kita kehilangan semua kemampuan untuk membalas dendam. Mungkin klan kita akan dihancurkan oleh orang itu." Kata-kata Sangguan Qingming seperti bom meledak di dalam aula, itu langsung membangunkan semua orang, termasuk Sangguan Seng. Dengan tepat, kata-kata Sangguan Qingming tepat sasaran. Bagian paling menakutkan dari Jiang Chen bukanlah kekuatan tempurnya saat ini, tetapi potensi dan kecepatan pertumbuhannya. Itu sangat cepat sehingga membuat semua orang lengah. Jika mereka tidak membunuhnya sesegera mungkin dan memberinya ruang untuk tumbuh, akan sangat sulit untuk membunuhnya di masa depan. Ada pepatah, memelihara harimau hanya mengundang malapetaka. Cepat atau lambat, Jiang Chen akan menjadi ancaman terbesar klan Sangguan. Kepala klan, apa yang dikatakan Penatua Agung itu benar, kita tidak bisa membiarkan orang ini tumbuh lebih lama lagi. Dia telah menjadi ancaman besar bagi masa depan kita. Seseorang berkata dengan suara keras. "Baiklah, aku akan pergi mencari kepala sekte Myriad Sword Sekte sekarang, lalu kita akan pergi bersama ke istana bela diri besok. Kita perlu memberi tekanan pada Kaisar ke-9, saya yakin dia akan tahu apa yang lebih penting bagi mereka, dan tidak akan menyinggung kedua negara adidaya karena orang itu." Sangguan Seng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan dengan satu gerakan, dia menghilang dari aula. Keesokan harinya, ketika langit baru saja berubah cerah, beberapa muncul di luar gerbang utama istana bela diri. "Jiang Chen, keluar dari sini sekarang." Teriakan keras tiba-tiba bergema di seluruh istana bela diri seperti guntur yang ganas, langsung mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Dan mengapa dia membuat suara yang begitu keras pagi-pagi begini? Dia datang untuk Jiang Chen, mungkin seseorang dari Sekte Pedang Segudang atau klan Sangguan. Ayo kita periksa, sudah lama sejak istana bela diri begitu semarak. Jiang Chen baru saja tiba di sini kemarin, dan sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Istana bela diri yang tenang langsung menjadi panas, dan sosok pria terus terbang keluar dari tempat mereka tinggal, bergegas menuju gerbang utama. Saat ini, di dalam halaman Yu Zihan, ketika kelompok itu mendengar teriakan itu, ekspresi mereka langsung berubah. Kultivasi pria itu sangat kuat, saya pikir dia setidaknya seorang pejuang jiwa tempur akhir. Tidak banyak orang yang cukup berani untuk berteriak di gerbang utama istana bela diri, saya pikir itu pasti kepala klan-klan Sangguan. Han Yan berkata dengan ekspresi jelek. "Ayo, mari kita lihat." Ekspresi Jiang Chen suram. Dia berjalan keluar dari halaman dan terbang menuju gerbang utama. Tepat pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di langit di atas Gunung Ufu. Di luar gerbang utama, 6 pria kuat terlihat, dan semuanya adalah pejuang jiwa tempur akhir.
Dua pria terkemuka berusia 40-an, yang dengan energi mendominasi di sekelilingnya adalah Sangguan Seng, dan untuk pria lain, dia mengenakan pakaian hijau dengan ikat pinggang putih. Matanya bersinar terang, dan tubuhnya kurus. Dia tidak lain adalah tokoh besar provinsi Jian lainnya, kepala sekte-sekte pedang segudang, Tiangang Yi. Kelompok 6 datang ke sini dengan cara yang mengesankan, tetapi mereka hanya menabrak dinding batu. Tidak peduli seberapa baik status mereka, Wu Jiu tidak akan memberi mereka wajah apapun. Dia hanya membawa Jiang Chen bersamanya dan pergi. Mustahil bagi mereka untuk membunuh Jiang Chen kecuali mereka melawan Wu Jiu dalam situasi seperti itu, tetapi jika itu terjadi, nada seluruh masalah akan berubah. Istana Bela Diri adalah fondasi yang dibangun oleh dinasti Martial Saint, dan tidak ada yang berani membuat kekacauan di tempat ini. Selain itu, status Kaisar ke-9 sangat mulia. Dia adalah bagian dari keluarga kekaisaran dengan darah, dan jika mereka melawannya, tidak hanya mungkin gagal membunuh Jiang Chen, tidak akan ada manfaatnya juga. Kepala klan, kepala sekte Tiangang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangguan Ying menoleh ke Sangguan Seng dan Tiangang Yi sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia ingin membunuh Jiang Chen lebih dari orang lain, dan meskipun Jiang Chen tepat di depan sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya dan membalaskan dendam cucunya. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Saya tidak pernah tahu bahwa Jiang Chen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Kaisar ke-9, dia bahkan menyelamatkan hidupnya. Sepertinya tidak mungkin kita membunuhnya di sini. Tiangang Yi mengerutkan alisnya. Sebelum mereka datang ke sini, dia berpikir untuk menekan Wu Jiu dengan klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang, membuatnya menyerahkan Jiang Chen kepada mereka dan menghindari masalah ini. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi penolakan keras dari Wu Jiu, seolah-olah masalah Jiang Chen adalah masalahnya sendiri. Dukung Dok Novel kami, saya pikir kita hanya bisa pergi ke dinasti Martial Saint sekarang. Sangguan Seng berkata dengan ekspresi mengerikan. Apakah benar-benar perlu pergi ke dinasti Martial Saint? Mengganggu kaisar kekaisaran hanya karena seorang pria muda, saya tidak berpikir dia akan senang dengan ini. Sangguan Qingming bertanya dengan cemas. Kita harus pergi ke kaisar kekaisaran. Jika tidak, dengan perlindungan Kaisar ke-9, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Jiang Chen, dan begitu Jiang Chen telah melampaui kita semua, kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Tiangang Yi berkata, dia benar, ayo cari Kaisar ke-10 dan Kaisar ke-7. Jiang Chen hampir membunuh Pangeran Wu Chong di Pulau Es, dan dia memukuli putra Kaisar ke-7 kemarin. Bagi dua kaisar yang terbiasa duduk di atas segalanya, ini jelas merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Saya percaya mereka juga tidak ingin membiarkan Jiang Chen ini tumbuh lebih jauh. Sangguan Seng berkata dengan seringai di wajahnya. Ayo pergi, kita akan langsung menuju dinasti Martial Saint. Setelah mengatakan itu, Tiangang Yi mulai terbang menuju dinasti Martial Saint. 5 lainnya segera menyusul, segera menghilang dari tempat kejadian. Jangan bilang ke-6 bajingan itu benar-benar pergi ke dinasti Martial Saint sekarang. Melihat ke arah 6 prajurit perkasa itu menghilang, Han Yan berbicara dengan emosi yang campur aduk. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh Chen kecil, dan mereka akan mendapatkan bantuan Kaisar Kekaisaran, karena Kaisar ke-9 tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Yu Zihan berkata sambil mengerutkan alisnya. Jika Kaisar Kekaisaran benar-benar terlibat, apakah itu berarti Chen Gege akan berada dalam bahaya besar? Yan Chenyu juga khawatir. Cukup, jangan terlalu memikirkannya sekarang, tidak ada gunanya melakukannya. Orang itu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Selanjutnya, Wu Jiu pasti akan membantu melindunginya. Kata kuning besar, saya pikir posisi Kaisar ke-9 di dinasti Martial Saint cukup tinggi, setidaknya lebih tinggi dari kaisar lainnya. Jika tidak, dia tidak akan menjadi kepala istana bela diri. Kata Namong Wentian, sekarang, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Wu Jiu. Dalam wilayah dalam istana bela diri, Jiang Chen dan Wu Jiu saling tersenyum. Xuan Ye berdiri di samping mereka, dan dia sekarang adalah seorang prajurit jiwa tempur pertengahan, jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia berada di neraka-neraka. Xuan Ye menatap Jiang Chen penuh kejutan, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Selalu ada keajaiban di dunia ini, sama seperti pemuda di hadapannya ini. Saudara Jiang Chen, saya masih ingat ketika Anda adalah seorang pemuda yang baru saja menerobos ke alam inti ilahi kembali di neraka-neraka. Dan untuk membunuh iblis bumi itu, Anda tidak punya pilihan lain selain bekerja dengan saya. Tapi sekarang, kamu benar-benar telah tumbuh ke level ini, kamu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata.
Itu Xuan Ye yang menyarankan agar Jiang Chen harus memeriksa Pulau Blissful, tapi dia tidak pernah berpikir kekuatan tempur Jiang Chen akan melebihi setelah kembali dari laut. Meskipun Xuan Ye telah menembus ke ranah mid-combat soul, tetapi dengan bakatnya, dia sebenarnya jauh lebih lemah dari Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi. Jiang Chen bisa membunuh mereka berdua sendirian, apalagi Xuan Ye. Saya ingin berterima kasih kepada saudara Xuan karena telah memberi saya bimbingan. Jika tidak, saya tidak akan pergi ke laut. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xuan Ye. Kata-kata penghargaannya datang dari lubuk hatinya. Sama seperti Wu Jiu, Xuan Ye telah banyak membantunya, dan Xuan Ye yang memintanya untuk mencoba peruntungannya di Blissful Island, dan itulah sebabnya dia bertemu Namong Wentian dan pada akhirnya memperoleh 9 air suci surya. Tanpa itu, Yan Chenyu tidak akan bisa bangun. Saya tahu kakak ipar telah pulih sepenuhnya, itu kabar baik. Wu Jiu menepuk bahu Jiang Chen. Meskipun dia tidak muncul kemarin ketika Jiang Chen tiba di istana bela diri, dia tahu semua yang telah terjadi, termasuk penampilan Yan Chenyu. Ayo, sudah lama kita tidak bertemu, mari kita minum hari ini. Wu Jiu berkata dengan jujur. Ketiga pria ini mulai minum dan mengobrol. Mereka tidak pernah menyebutkan apapun tentang klan Sangguan atau Sekte Pedang Segudang, dan untuk insiden di mana Jiang Chen memukuli pangeran kemarin, Wu Jiu juga tidak mengungkitnya. Karena, dalam pikirannya, ini adalah Jiang Chen yang dia kenal. Jika Jiang Chen tidak melawan ketika Wu Yan menggertaknya, itu tidak akan menjadi Jiang Chen yang sama yang dia kenal. Kepala istana, saya pikir klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang telah pergi ke dinasti Martial Saint. Apakah Anda pikir Kaisar Kekaisaran akan ikut campur dalam masalah ini? Xuan Ye akhirnya mengangkat topik itu, mengungkapkan kekhawatirannya tentang Jiang Chen. Jangan khawatir, saya di sini, jadi tidak ada yang bisa menyentuh saya, saudara laki-laki Wu Jiu. Wu Jiu minum secangkir anggur sendiri dan berkata dengan riang. Dia secara terbuka mengatakan dia akan berdiri di depan Jiang Chen bahkan jika ada lubang di langit. Haha, aku yakin itu fakta. Dengan status Kaisar ke-9, menjaga saudara Jiang tetap aman hanyalah sepotong kue. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Kakak Jiu, aku punya satu hal yang aku butuh bantuanmu. Jiang Chen tiba-tiba berkata, katakan padaku, saudara. Kata Wu Jiu, aku yakin klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang akan berkolaborasi dengan Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10, dan itu pasti akan mengingatkan Kaisar Kekaisaran. Dengan apa yang telah saya lakukan pada mereka, mungkin akan sangat sulit untuk ditangani bahkan untuk saudara Jiu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melindungi saya hanya berharap Anda dapat memberikan perlindungan bagi orang-orang yang saya bawa kemarin. Sedangkan untuk diriku sendiri, haha, dunia ini sangat luas, dan aku bisa pergi kemanapun aku mau. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhku. Jiang Chen memberitahu Wu Jiu tentang permintaannya. Ini adalah alasan utamanya untuk datang ke Istana Bela Diri. Karena mereka telah datang ke Istana Bela Diri, mereka akan menjadi bagian dari tempat ini di masa depan. Saya akan meminta Xuan Ye untuk mengatur identitas mereka sebagai murid nanti. Adapun Anda adalah bagian dari Istana Bela Diri juga, dan Anda juga saudara angkat saya, jadi Anda tidak perlu pergi kemanapun. Tenang saja di sini dan lanjutkan kultivasi Anda, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Wu Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Tetapi, Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dia tahu masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan Wu Jiu. Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang keduanya sangat bertekad untuk membunuhnya, dan kedua negara adidaya itu adalah dua pembantu terbesar dinasti Martial Saint. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Kekaisaran sendiri harus menganggapnya serius. Saudara Jiang, ada satu hal yang mungkin tidak Anda sadari, status Kaisar ke-9 berbeda dari Kaisar lainnya. Berat kata-katanya, Kaisar lain tidak bisa membandingkan. Xuan Ye berkata sambil tersenyum. Oh, Jiang Chen terkejut sesaat. Ketika sampai pada hal-hal mengenai dinasti Martial Saint, dia benar-benar gelap. 100 tahun yang lalu, ada dua jenius elit dari dinasti Martial Saint. Salah satunya adalah Kaisar saat ini, dan yang lainnya adalah Kaisar ke-9. Ketika Pulau Es pertama kali muncul, tidak ada yang tahu apa yang ada di sana, apakah itu keberuntungan atau kemalangan. Oleh karena itu, dinasti Martial Saint memutuskan untuk memilih satu pangeran untuk memeriksa Pulau Es, dan Kaisar ke-9 adalah kandidat nomor 1, karena dia adalah yang paling berbakat di antara para pangeran. Tetapi pada akhirnya, Kaisar Kekaisaran saat ini memohon padanya untuk kesempatan ini, jadi, Kaisar ke-9 memberinya kesempatan untuk pergi. Karena itu,
Kaisar Kekaisaran menemukan kekayaannya yang besar, dan kultivasinya melonjak, kemudian dia akhirnya menjadi prajurit Raja Tempur, dan Kaisar Kekaisaran saat ini. Xuan Ye melanjutkan, oleh karena itu, Kaisar Kekaisaran sangat menghargai kebaikan yang diberikan Kaisar ke-9 kepadanya, dan mengizinkannya untuk mengelola Istana Bela Diri. Itu sebabnya di hati Kaisar Kekaisaran, kata-kata Kaisar ke-9 lebih berat dibandingkan dengan kaisar lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Xuan Ye, Jiang Chen akhirnya menyadari mengapa Wu Jiu bisa begitu mendominasi. Itu semua karena apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Sayang sekali, dengan bakat saudara Jiu, jika dia pergi ke Pulau Es 100 tahun yang lalu, dia mungkin menjadi kaisar kekaisaran saat ini. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Kamu bertaruh, tahta awalnya milik Lord Jiu. Xuan Ye juga merasa kasihan pada Wu Jiu. Cukup, Xuan Ye, kamu terlalu banyak bicara malam ini. Saya tidak tertarik menjadi kaisar kekaisaran. Wu Jiu melambaikan tangannya saat dia berbicara. Dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Jiang Chen dan Wu Jiu menghabiskan sisa waktu dengan minum, juga sepanjang malam. Ketika keesokan paginya datang, jimat emas tiba-tiba melayang di udara, dan jatuh ke tangan Wu Jiu. Wu Jiu mengerutkan alisnya ketika dia melihat jimat itu. Dia menjentikkan jarinya, menyebabkan sinar terang keluar dari ujung jarinya. Sinar itu jatuh ke jimat, lalu sinar terang lain keluar dari jimat ke kepala Wu Jiu. Saya tidak pernah berpikir Kaisar Kekaisaran benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini. Wu Jiu berkata dengan cemberut. Tuan Jiu, apa yang terjadi? Xuan Ye bertanya. Kaisar Kekaisaran memanggilku, dan dia ingin aku membawa Jiang Chen ke dinasti Martial Shen. Sepertinya masalah ini telah mengingatkannya. Wu Jiu berkata dengan cemberut. Tuan Jiu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita membawa Jiang Chen ke dinasti Martial Shen, bukankah dia dalam bahaya? Xuan Ye dengan cemas bertanya. Dengan saya di sana, tidak ada yang akan menyakiti saudara saya. Karena masalah ini telah memperingatkan Kaisar Kekaisaran, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan semuanya. Saudara, ikuti saya ke dinasti Martial Shen. Wu Jiu menoleh ke Jiang Chen dan berkata. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Sejujurnya, dia tidak ingin pergi ke dinasti Martial Shen, karena dia tidak ingin bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah sekarang, dia masih bisa menyelesaikannya di masa depan. Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain di mana tidak ada yang bisa menemukannya, dan kembali ketika kultivasinya telah membaik. Tapi, dia tidak bisa begitu saja menolak kebaikan Wu Jiu. Saudaraku, aku tahu kamu tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak masalah, dan tujuanmu datang ke Istana Bela Diri adalah untuk mempercayakan teman-temanmu kepadaku, lalu pergi ke suatu tempat yang jauh. Tapi, tahukah Anda bahwa dinasti Martial Shen ada di mana-mana di benua timur? Tidak mungkin Anda bisa bersembunyi tanpa ditemukan oleh mereka. Anda telah menyelamatkan hidup saya, oleh karena itu, saya akan melindungi Anda bahkan dengan mengorbankan hidup saya sendiri. Wu Jiu berkata dengan sangat tulus. Baiklah, aku akan mengikutimu ke dinasti Martial Shen. Jiang Chen mengangguk. Dia akhirnya memutuskan tentang perjalanan ke dinasti Martial Shen. Sebagai penguasa tertinggi benua timur, Jiang Chen cepat atau lambat harus menghadapi mereka. Dengan Wu Jiu menemani mereka, dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menghadapi sekarang, setidaknya hidupnya akan berada di tangan yang aman. Tapi, jika seseorang yang buruk benar-benar terjadi, Jiang Chen masih memiliki metode sendiri untuk menghadapinya. Ayo pergi. Wu Jiu melompat ke langit dan terbang menuju dinasti Martial Shen. Tanpa ragu, Jiang Chen mengambil beberapa langkah dan menyusulnya. Kedua pria itu terbang berdampingan dan meninggalkan Gunung Wufu dalam sekejap mata. Dukung Doknovel.com. Kami kedua pria itu terbang secepat kilat di sepanjang jalan mereka. Wu Jiu sengaja melambat karena dia takut Jiang Chen mungkin tidak dapat mengejarnya, tetapi ketika dia mengetahui napas Jiang Chen tenang dan stabil, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dalam hati. Meskipun kekuatan tempur saudara Jiang luar biasa, masih ada jarak yang cukup besar di antara kita. Tapi, aku tidak menyangka dia bisa terbang begitu cepat. Saya akan meningkatkan kecepatan saya dan melihat apakah dia bisa mengikuti. Senyum muncul di bibir Wu Jiu. Dia segera meningkatkan kecepatannya, meninggalkan Jiang Chen di belakang. Namun, sebelum Wu Jiu bisa merasa bangga dengan dirinya sendiri, Jiang Chen sudah menyusulnya. Kakak Jiu,
Ayo berlomba dan lihat siapa yang lebih cepat. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Wu Jiu terkejut sesaat. Jiang Chen benar-benar menyarankan balapan. Bukankah ini hanya mencari kekalahan? Baiklah, kita lihat siapa yang lebih cepat. Biarkan saya mencari tahu seberapa cepat Anda, seorang jenius yang luar biasa bisa pergi. Wu Jiu berkata dengan jujur. Jiang Chen hanyalah seorang Peak Divine Core Warrior, sedangkan Wu Jiu sendiri adalah Peak Combat Soul Warrior. Ada perbedaan seluruh ranah di antara mereka, dan Jiang Chen 3 tahap di bawahnya. Ini adalah celah besar yang tidak bisa dikompensasi. Wu Jiu tidak percaya Jiang Chen bisa mengejar kecepatannya dengan celah yang begitu besar. Swoosh, swoosh. Oleh karena itu, kedua pria itu mulai terbang melintasi langit seperti 2 bintang jatuh. Satu di depan, dan satu lagi tepat di belakang. Mereka kadang-kadang mengubah posisi, meninggalkan jejak panjang bayangan. Mengikuti peningkatan kecepatan mereka, Wu Jiu benar-benar terkejut kali ini. Dia terus melemparkan pandangan ketakutan ke Jiang Chen, karena Jiang Chen benar-benar bisa terbang berdampingan dengannya. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih cepat. Jika Wu Jiu tidak mengalami ini sendiri, dia tidak akan percaya itu mungkin sama sekali. Kakak, skill gerakan yang kamu gunakan tadi benar-benar bisa mengganggu kekosongan di sekitarmu. Sepertinya kakakmu benar-benar meremehkanmu. Kecepatanmu sebenarnya sama denganku. Jika Anda menerobos ke ranah jiwa tempur, Anda akan jauh lebih cepat dari saya. Wu Jiu berkata, terkejut. Dia tidak mengagumi Jiang Chen. Kecepatan pemulihan saudara Jiu juga luar biasa, saya percaya itu tidak akan lama sebelum Anda menerobos ke alam Raja Tempur. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Wu Jiu saat ini telah pulih ke bentuk puncaknya, dan dia memiliki 1 kaki di ranah Raja Tempur. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu yang tepat, dan dia akan bisa melangkah ke alam mimpinya. Namun, langkah terakhir ini tidak mudah untuk dilewati. Jiang Chen memang memberi Wu Jiu beberapa panduan mengenai kultivasinya di Dao of War, tetapi menilai dari situasinya saat ini, sepertinya Wu Jiu tidak menganggap serius bimbingannya. Jika tidak, mungkin dia sudah menembus ke ranah Raja Tempur. Namun, Jiang Chen tidak menyebutkannya lagi, karena itu semua tergantung pada orang itu sendiri untuk mengetahui jalur kultivasinya yang benar. Dengan bakat Wu Jiu, Jiang Chen percaya dia cepat atau lambat akan memahami titik baliknya. Dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun di bawah surga yang setara dengan Jiang Chen di alam yang sama. Meskipun 9 serigala hantu adalah keterampilan untuk pertempuran, itu juga memberikan dorongan besar untuk kecepatan Jiang Chen. Namun yang paling penting, adalah pergeseran dimensi. Jika dia tanpa keterampilan ini, tidak akan ada cara bagi Jiang Chen untuk mengejar Wu Jiu, yang merupakan pejuang jiwa tempur puncak. Untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan pergeseran dimensi, Jiang Chen harus mencapai ranah Raja Tempur dan menguasai hukum dimensi. Dalam kehidupan masa lalunya, tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Jiang Chen saat dia menggunakan pergeseran dimensi. Momen membanggakan dari kehidupan Jiang Chen sebelumnya adalah ketika dia menjadi prajurit Peak Combat Emperor, dan dengan bantuan Dimensional Shift, dia dapat melarikan diri dari 3 prajurit minor Sein. Jarak antara Martial Palace dan Martial Sein dinasti tidak terlalu jauh, jadi dengan kecepatan Jiang Chen dan Wu Jiu, mereka tiba hanya dalam waktu setengah jam. Dinasti Martial Sein adalah negara adidaya utama dari seluruh benua timur, dan tidak ada yang mampu mengguncang posisinya. Melihatnya dari kejauhan, itu adalah monster raksasa yang mencakup lebih dari 500 km keliling. Istana mewah ada di mana-mana, dan bahkan bangunan paling biasa pun di sini dipenuhi dengan aura bangsawan. Luar biasa, agung, mulia, mewah. Ini adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkan dinasti Martial Sein. Hanya berdiri di luar, seseorang dapat dengan mudah merasakan atmosfer tertingginya, menyebabkan seseorang dipenuhi dengan kekaguman. Saudaraku, ini adalah dinasti Martial Sein, jantung dari benua timur, dan tempat paling kekaisaran. Bagaimana menurutmu? Wu Jiu menunjuk ke dinasti Martial Sein saat dia berbicara. Tidak sulit untuk mengatakan betapa bangganya dia dari kata-katanya. Benar-benar tidak buruk, aku bisa merasakan suasana kekaisaran dari sini. Jiang Chen mengangguk. Jika itu adalah pemuda biasa lainnya yang datang sedekat ini dengan dinasti Martial Sein, dia mungkin menjatuhkan dirinya ke tanah dengan kagum, tidak bisa berkata-kata. Di mata Jiang Chen, dinasti Martial Sein ini memang mewah, tetapi tampaknya tidak memiliki fondasi yang kuat. Semua bangunan di sini memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan super nyata di benua ilahi, perbedaannya sangat jelas. Fondasi mereka yang dalam dan kuat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinasti Martial Sein.
Beberapa sekte dengan warisan kuno akan memiliki Saint Warriors yang tinggal di sana, dan hanya aura mereka saja sudah lebih dari cukup untuk membuat sekte tersebut energi. Ayo pergi, kita akan pergi menemui Kaisar Kekaisaran sekarang. Wu Jiu melangkah maju di langit, mulai berjalan menuju dinasti Martial Saint. Siapa ini? Beraninya kamu berjalan di langit di atas dinasti Martial Saint. Sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Setelah itu, lebih dari selusin sinar terang melesat ke langit. Beberapa penjaga yang mengenakan baju besi emas menghalangi Jiang Chen dan Wu Jiu. Pria terkemuka itu tampaknya berusia akhir 30-an, dia adalah pria yang kuat dan berotot, dan dia adalah seorang pejuang jiwa tempur awal. Pemimpin itu menggambarkan sikap kejam, tetapi ketika dia melihat siapa pria di depannya, dia langsung terpana. Tanpa ragu-ragu, dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Jiu dan berkata, "Saya tidak tahu itu adalah Kaisar ke-9, tolong maafkan saya." "Cukup, aku tidak menyalahkanmu." Wu Jiu melambaikan tangannya, lalu dia memimpin Jiang Chen dan terus terbang tanpa henti. Prajurit emas itu berdiri tegak saat membungkuk, tidak ada yang berani menunjukkan kelalaian. Di dinasti Martial Saint, bahkan pejuang jiwa tempur tidak diizinkan terbang. Hanya ada segelintir orang yang memiliki hak istimewa untuk melakukannya, dan Wu Jiu adalah salah satunya, karena dia adalah Kaisar ke-9. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Mereka adalah penjaga emas dari dinasti Martial Saint, dan masing-masing dari mereka adalah elit. Mereka harus melalui penilaian hidup atau mati sebelum mereka dapat diterima sebagai penjaga. Banyak jenius Istana Bela Diri menjadi penjaga emas setelah meninggalkan Istana Bela Diri. Wu Jiu menjelaskan, mereka memang penjaga yang kuat. Jiang Chen mengangguk. Prajurit perkasa di dinasti Martial Saint bukanlah seseorang yang dapat Anda bayangkan. Penjaga emas ini adalah tolok ukur dari dinasti Martial Saint, dan bahkan para jenius dari Istana Bela Diri harus melalui penilaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat diterima. Langer adalah salah satu penjaga emas, dan komandan penjaga emas saat ini adalah Pangeran Kekaisaran dinasti Martial Saint. Wu Jiu melanjutkan penjelasannya, putra Kaisar Kekaisaran. Jiang Chen dengan santai bertanya, "Itu benar, Pangeran Kekaisaran adalah jenius nomor 1 asli dari dinasti Martial Saint. Dia baru berusia 35 tahun ini, tetapi dia telah mencapai ranah jiwa tempur akhir. Dia adalah komandan penjaga emas, dan kandidat terbaik untuk menjadi Kaisar Kekaisaran berikutnya." Saat menyebut Pangeran Kekaisaran, bahkan Wu Jiu pun harus memujinya. Istana Saint Bela Diri, itu adalah istana utama Martial Saint dinasti, tempat semua pertemuan diadakan. Wu Jiu membawa Jiang Chen langsung ke pintu utama Istana Martial Saint, dan dia tidak berhenti di situ, dia masuk dan terbang lurus menaiki tangga yang terbuat dari batu kualitas premium, memasuki istana. Istana Martial Saint dihiasi dengan emas dan batu giok yang mempesona, memberikan sentuhan yang sangat megah. Di depan istana, ada 2 pilar naga besar dan tampak mewah, dan masing-masing tingginya lebih dari 30 meter. Kedua pilar diukir menjadi naga emas yang luar biasa, dan kepala naga itu menghadap keluar. Itu terlihat sangat hidup, dan cukup untuk menarik napas hanya dengan menatapnya. Di kedalaman Martial Saint Palace, ada kursi naga emas besar yang mempesona. Saat ini, seorang pria sedang duduk di kursi naga ini, dan dia tampak seumuran dengan Wu Jiu, di mana keduanya tampak berusia 40-an. Dia mengenakan jubah naga emas, dan mahkota besar yang mempesona di atas kepalanya, membuatnya terlihat sangat megah. Pria itu memiliki wajah yang tajam, dan memancarkan energi heroik. Meskipun dia tidak marah, dia masih menggambarkan citra yang mendominasi. Hanya dengan duduk diam di sana, dia bisa dengan mudah membuat siapapun merasakan keinginan untuk sujud di hadapannya. Pria ini adalah Kaisar Kekaisaran dinasti Martial Saint, pria tertinggi di seluruh benua timur. Setelah Jiang Chen memasuki istana, dia segera melemparkan pandangannya ke Kaisar Kekaisaran. Ini adalah pria terkuat yang pernah dia temui sejak reinkarnasinya, dan dia bisa dengan mudah merasakan riak dimensi mengelilingi pria ini dengan indranya. Itu hanya sesuatu yang muncul setelah menguasai hukum dimensi. Kaisar Kekaisaran adalah pejuang raja tempur yang perkasa. Ada lusinan pria selain Kaisar Kekaisaran, dan mereka semua mengenakan pakaian mewah dan menggambarkan aura bangsawan. Di antara orang-orang ini, Jiang Chen tahu 6 dari mereka, karena mereka adalah orang-orang dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan yang datang meneriakinya kemarin di Istana Bela Diri. Adapun pria lainnya, dia tidak tahu apa-apa. Namun, mereka yang diizinkan berada di sini adalah semua pria dengan status bangsawan. Tak satu pun dari mereka adalah pria biasa. Jiang Chen tidak mengenal orang-orang ini,
tapi dia bisa merasakan agresivitas dari cara orang-orang ini memandangnya. Ini menyebabkan dia mengerutkan alisnya, karena dia sangat membenci permusuhan semacam ini yang ditujukan padanya tanpa alasan. Lebih penting lagi, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan permusuhan dan penolakan dari cara orang-orang ini memandang Wu Jiu. Jika tebakannya benar, orang-orang ini seharusnya adalah kaisar lain dari dinasti martial Shen. Tatapan penuh keheranan jatuh ke wajah Jiang Chen. Tak satu pun dari kaisar ini yang percaya bahwa pria yang telah membawa badai besar ke benua timur masih sangat muda. Ledakan. Saat berikutnya, setiap prajurit jiwa tempur terlambat di tempat melepaskan tekanan kuat mereka dan membuatnya menyapu ke arah Jiang Chen seperti tornado yang ganas, langsung menjadikannya pusat badai. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Jiang Chen hanya menanggapi dengan senyum tipis di wajahnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa merasa tidak nyaman, seolah-olah tekanan itu tidak berguna baginya. Apa, bahkan kaisar kekaisaran bingung dengan situasi ini, dan tidak bisa tidak melihat Jiang Chen sekali lagi. Tekanan yang dilepaskan oleh lebih dari selusin prajurit jiwa tempur akhir bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dilawan, tidak ada orang biasa yang bisa bertahan, namun, Jiang Chen berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, tempat ini adalah istana martial Shen. Setiap pemuda yang datang ke sini akan terpesona, membiarkan fakta bahwa kaisar kekaisaran sedang menatapnya. Tapi pemuda ini bagaimanapun, dia telah memasang ekspresi tenang sejak dia datang ke istana, seolah-olah dia baru saja melangkah ke pasar makanan. Hanya sikap ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan jenius muda lainnya. Dukung Dok Novel kami, Huff. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu pikir aku tidak ada? Wu Jiu menjadi marah. Dia melepaskan energi yang tangguh dari tubuhnya, mendorong kembali semua tekanan. Dengan ekspresi tegas, dia menyapu pandangannya ke semua orang yang berdiri di istana. Setelah itu, dia menoleh ke kaisar kekaisaran yang duduk di atas tahta. Kaisar kekaisaran, saya telah membawa Jiang Chen ke sini. Wu Jiu menangkupkan tinjunya ke arah kaisar kekaisaran. Saudaraku, berikan salammu kepada kaisar kekaisaran. Wu Jiu berbisik kepada Jiang Chen, dengan senyum yang sama di wajahnya. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah kaisar kekaisaran seperti yang dilakukan Wu Jiu, lalu dia berkata, Jiang Chen menyapa kaisar kekaisaran. Bajingan, kenapa kamu tidak berlutut di depan kaisar kekaisaran? Apakah Anda mencari kematian? Seorang pria segera berteriak pada Jiang Chen. Sejak Jiang Chen tiba, pria ini sangat agresif. Jiang Chen menebak bahwa dia pasti kaisar ke-7 atau kaisar ke-10. Laosi, Jiang Chen baru saja datang ke sini dan tidak tahu aturannya, kamu tidak boleh meneriakinya. Wu Jiu menjawab dengan suara keras. Pada saat yang sama, cara dia berbicara kepada pria ini memungkinkan Jiang Chen untuk mengkonfirmasi identitasnya. Pria ini adalah ayah Wu Chong, dan karena Jiang Chen hampir membunuh Wu Chong di Pulau Es, sangat normal bagi kaisar ke-10 untuk sangat membencinya. Huff, sungguh badut, karena dia sekarang tahu aturannya, cepatlah berlutut. Pria lain dengan dingin mendengus. Tanpa perlu menebak, dia pasti kaisar ke-7. Jiang Chen telah memukuli putranya, Wu Yan, di istana bela diri. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menghormati kaisar ke-7, itu tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya. Kilatan dingin keluar dari mata Jiang Chen. Ekspresinya sama seperti sebelumnya, dia masih berdiri menghadap kaisar kekaisaran dengan tinjunya ditangkupkan, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda berlutut. Sungguh lelucon, meminta orang suci yang dulu terbesar di bawah surga untuk berlutut di depan seorang prajurit raja tempur. Apakah orang ini benar-benar pantas mendapatkan kehormatan besar? Tepat pada saat ini, suasana di dalam istana tiba-tiba menjadi berat. Semua orang bisa dengan jelas merasakan fluktuasi emosi kaisar kekaisaran. Di istana martial Shen ini, dia adalah eksistensi pamungkas, tetapi pemuda ini menolak untuk berlutut di depannya. Ini tidak diragukan lagi, tidak ada bedanya dengan tidak memberinya wajah. Dasar bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kasar kepada kaisar kekaisaran? Dosa ini saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh semua anggota keluargamu. Kaisar ke-7 menunjuk hidung Jiang Chen dan memarahinya. Laoki, Jiang Chen adalah saudaraku, lebih baik tunjukkan rasa hormat padanya. Wu Jiu mengadopsi sikap yang kuat terhadap para pria. Namun, dia juga tidak berharap Jiang Chen menolak untuk berlutut di hadapan kaisar kekaisaran. Karena itu, citra Jiang Chen akan sangat hancur di benak kaisar kekaisaran, ini tidak baik. Sang Guan Sheng dan Tiangang Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan. Dalam pikiran mereka,
Jiang Chen hanyalah orang bodoh yang tidak tahu seberapa serius kesalahannya. Karena dia baru saja menyinggung kaisar kekaisaran, situasinya tidak akan menguntungkannya lagi. Cukup, kaisar kekaisaran melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Wu Jiu dan Wu Qi untuk berhenti bertengkar. Kamu Jiang Chen, kaisar kekaisaran memandang Jiang Chen. Bolehkah saya tahu alasan Anda memanggil saya ke sini, kaisar kekaisaran? Jiang Chen menanggapi dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Sungguh pria muda yang berbakat. Kamu memiliki kekuatan dan keberanian, aku menyukaimu. Kaisar kekaisaran secara tak terduga memuji Jiang Chen. Transformasi ini membawa sukacita besar bagi Wu Jiu. Selama kaisar kekaisaran memiliki kesan yang baik tentang Jiang Chen, itu akan menjadi hal yang baik. Ekspresi orang lain berubah karena ini. Mereka mengira kaisar kekaisaran akan menghukum Jiang Chen karena perilakunya yang tidak sopan, mereka tidak pernah mengira dia tidak akan marah sama sekali. Namun, dengan indera Jiang Chen yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan emosi yang tidak biasa datang dari kaisar kekaisaran. Pria ini tidak terlalu menyukainya, tidak ada kaisar kekaisaran yang menyukai seseorang yang tidak sopan kepada mereka, karena mereka sudah terbiasa duduk di atas segalanya. Mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang menantang martabat mereka. Jiang Chen, saya pernah mendengar bahwa Anda telah membunuh banyak orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Sekarang, bahkan kepala klan-klan Sangguan dan kepala Sekte Pedang Myriad ada di sini secara pribadi, apakah ada yang ingin Anda katakan? Kaisar Kekaisaran berkata dengan nada acuh tak acuh. Kaisar Kekaisaran, ini adalah kebencian antara Jiang Chen, klan Sangguan, dan Sekte Pedang Segudang. Saya harap Kaisar Kekaisaran dapat menghindarinya. Wu Jiu menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Kekaisaran dan berkata, Wu Jiu, siapa kamu untuk memberitahu Kaisar Kekaisaran apa yang harus dilakukan? Kaisar Kekaisaran adalah eksistensi pamungkas benua timur, tidak ada yang tidak bisa dia campuri. Lagi pula, apa yang terjadi di masa lalu itu semua karena kemampuannya sendiri, jangan selalu berpikir kamu adalah pria terhebat di sini. Wu Qi berkata dengan suara keras. Mendengar ini, Jiang Chen merasakan keinginan yang kuat untuk merobek mulut Kaisar ketujuh ini. Pemahamannya tentang permainan kekuatan sangat dalam, Kaisar Kekaisaran adalah sosok yang luar biasa dari generasinya, dan satu hal yang dia tidak suka orang-orang sebutkan adalah acara di mana Wu Jiu memberinya kesempatan untuk mengunjungi Pulau Es, seolah-olah miliknya. Tahta telah diberikan kepadanya oleh Wu Jiu. Insiden itu telah menjadi tusukan di hati Kaisar Kekaisaran, dan itu membuatnya kesal setiap kali seseorang menyebutkannya. Wu Jiu adalah seorang pria dengan sikap yang mengesankan, dan cara dia berperilaku membuat beberapa orang merasa seolah-olah dia menghargai kejadian itu. Jika situasi ini berlangsung lama, penghargaan Kaisar Kekaisaran akan berubah menjadi kebencian, atau bahkan permusuhan. Dalam situasi saat ini adalah satu hal yang tidak boleh diutarakan oleh siapapun. Saya hanya menilai masalah ini sebagaimana adanya. Sikap Wu Jiu masih kuat. Baiklah, karena kebencian ini ada di antara mereka, mengapa kamu terlibat? Mengapa Anda tidak membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri? Wu Qi dan Wu Jiu menyesuaikan satu hal dengan yang lain. Semua kaisar lain yang berdiri di samping memperhatikan bagaimana keadaan berjalan dengan sikap dingin. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa bahwa hubungan antara Wu Jiu dan para kaisar ini tidak begitu baik. Tapi, itu bisa dimengerti. Pertama, itu karena karakter Wu Jiu. Dia adalah pria mandiri yang bertindak atas kemauannya sendiri, pria seperti dia tidak pernah menjadi pemain yang baik dalam permainan kekuasaan. Selain itu, ada begitu banyak kaisar di dinasti Martial Shen, jadi mengapa membiarkan Wu Jiu mengelola istana bela diri? Juga, dia telah hilang selama 10 tahun, tetapi istana bela diri hanya menugaskan kepala pelaksana selama periode ketidakhadirannya, dan ketika dia kembali, dia segera dikembalikan ke posisi lamanya. Kaisar lain jelas tidak senang dengan ini. Biarkan aku memberitahumu ini, Wu Qi. Jiang Chen menyelamatkan hidup saya di neraka-neraka, dan dia adalah saudara angkat saya, jadi tentu saja saya harus membantunya. Kata Wu Jiu. Jiang Chen ini hampir membunuh Wu Chong, dan dia memukuli Wu Yan tepat setelah tiba di istana bela diri. Dia sama sekali tidak menghormati para pangeran. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga kekaisaran, dosa yang hanya bisa ditebus dengan kematiannya. Kaisar ke-10 dengan dingin mendengus. Mata untuk mata. Semua pria muda pemarah, Wu Chong dan Wu Yan bukan tandingan Jiang Chen, dan itu berarti mereka kekurangan kekuatan. Jiang Chen juga tidak membunuh mereka, kata Wu Jiu. Kaisar Kekaisaran,
Klan Sangguan selalu melayani dinasti marsial Sein, dan kami hanya ingin membunuh musuh kami, tetapi Kaisar ke-9 terus menghentikan kami, ini benar-benar tidak adil. Saya harap Kaisar Kekaisaran dapat mempertimbangkan kesetiaan kami selama ini dan memberi kami keadilan. Sangguan Seng membungkuk dalam-dalam ke arah Kaisar Kekaisaran. Sekte Pedang Segudang tidak pernah menolak permintaan dinasti marsial Sein. Sekarang, para tetua kami telah terbunuh, para jenius muda kami telah terbunuh, bahkan jenius nomor 1 kami, Xuan Yuzi, telah dibunuh oleh orang ini. Ini adalah kebencian yang tidak dapat diselesaikan, saya harap Kaisar ke-9 dapat menghindari ini, dan mari kita selesaikan ini sendiri. Tiangang Yi juga berbicara, para pemimpin kedua negara adidaya dari Provinsi Jian menekan Kaisar Kekaisaran pada saat yang bersamaan. Ini membuatku sakit kepala. Lao Jiu, bagaimana menurutmu? Kaisar Kekaisaran menoleh ke Wu Jiu dan bertanya, Kaisar Kekaisaran, saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Saya akan melindungi Jiang Chen dengan hidup saya sendiri. Dia telah menyelamatkan hidupku, dan jika ada yang ingin membunuhnya, mereka harus menghentikan mayatku. Sikap Wu Jiu tetap kuat. Dia tidak ingin mundur dari masalah ini. Kaisar Kekaisaran mengerutkan alisnya. Ekspresi tidak senang bisa terlihat di wajahnya. Dia tidak suka cara Wu Jiu berbicara, karena sepertinya Wu Jiu tidak menunjukkan wajahnya di depan begitu banyak orang. Astaga, tepat pada saat ini, suara gaduh yang tajam tiba-tiba terdengar dari luar istana. Setelah itu, seekor elang dengan bulu emas terbang ke istana dan mendarat di bahu Kaisar Kekaisaran. Itu membuat beberapa suara, kau, di dekat telinga Kaisar Kekaisaran, dan setelah itu, terbang keluar dari istana. Kaisar Kekaisaran melemparkan pandangannya ke wajah Jiang Chen sekali lagi, lalu dia berkata, Jiang Chen, satu sisi ingin membunuhmu, dan sisi lain ingin melindungimu. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Namun, saya baru saja menerima berita tentang retakan dimensi yang muncul di daerah terpencil di benua timur, dan sejumlah besar makhluk dimensi telah keluar dari sana. Makhluk-makhluk ini mendatangkan malapetaka dan membunuh banyak orang tak berdosa, dan saya berpikir untuk mengirim Anda untuk melenyapkan semua makhluk dimensi dan memperbaiki retakannya. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan memaafkan semua kesalahan yang telah Anda lakukan, bagaimana menurut Anda? Retak dimensi. Jiang Chen terkejut sesaat. Betul sekali. Ketika Sein terhebat mengayunkan pedangnya ke arah surga dan menghancurkan gerbang menuju alam abadi, alam Sein Origin sangat terpengaruh, dan penghalang dimensi yang mengelilingi wilayah kita menjadi melemah. Makhluk akan sering masuk ke dunia kita dan mendatangkan malapetaka, tapi sepertinya itu masalah yang jauh lebih serius kali ini. Ada penampakan makhluk dimensi jiwa tempur, dan jumlahnya sangat banyak. Misimu bukan hanya untuk melenyapkan makhluk-makhluk itu, kamu juga harus memperbaiki retakannya. Kaisar Kekaisaran menjelaskan, tidak mungkin. Wu Jiu hampir melompat, Kaisar Kekaisaran, ini hanyalah misi yang tidak dapat diselesaikan. Mengesampingkan makhluk dimensi yang ganas itu, hanya seorang prajurit Raja Tempur yang telah menguasai hukum dimensi yang dapat memperbaiki retakan dimensi, dan Jiang Chen is hanya seorang prajurit inti ilahi. Bukan saja dia tidak bisa memperbaikinya, dia bisa terseret ke dalam celah jika dia terlalu dekat. Dapat dimengerti jika Wu Jiu merespons seperti ini. Misi ini hanya bisa diselesaikan oleh seorang prajurit Raja Tempur. Tanpa menguasai hukum dimensi, tidak ada cara bagi Jiang Chen untuk memperbaiki retakan dimensi. Jika dia terlalu dekat dengannya, retakan dimensional pasti akan menariknya ke dalam kehampaan dimensional. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat dari turbulensi, dia akan terjebak di sana selamanya. Selain itu, ada makhluk dimensi yang kuat, brutal, dan ganas, dan sangat berisiko untuk menghadapi mereka. Dalam 100 tahun terakhir, retakan dimensi telah muncul beberapa kali di benua timur, tetapi makhluk dimensi jarang muncul. Bahkan jika mereka muncul, jumlah mereka kecil. Semua retakan itu telah diperbaiki oleh prajurit Raja Tempur dari dinasti marsial Sein. Namun, situasi saat ini jauh lebih serius dari sebelumnya, karena makhluk dimensi jiwa tempur telah terlihat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu sebabnya bukanlah tugas yang mudah untuk memperbaiki retakan dimensional. Dalam situasi seperti itu, hanya Kaisar Kekaisaran sendiri, atau prajurit Raja Tempur lainnya dari dinasti marsial Sein yang dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Bahkan Wu Jiu tidak akan mampu melakukannya. Menugaskan misi mustahil ini kepada Jiang Chen tidak berbeda dengan meminta Jiang Chen untuk bunuh diri. Lao Jiu, Kaisar Kekaisaran menunjukkan kebaikan yang besar dengan tidak secara langsung menghukum Jiang Chen, dia hanya memintanya untuk menyelesaikan misi. Dengan ini,
Kaisar Kekaisaran telah memberi Anda cukup wajah, dan Anda masih belum puas. Kaisar ketujuh berkata dengan suara keras dan mencibir. Dia jelas tahu betapa sulitnya misi ini, dan hanya dengan budidaya inti ilahi akhir, tidak mungkin Jiang Chen bisa memperbaiki retakan dimensi, dan begitu dia cukup dekat dengannya, dia akan segera dimakan oleh retakan itu, dan mati. Tanpa tempat pemakaman yang layak. Menyelesaikan misi. Laoki, jika itu kamu, apakah kamu bisa menyelesaikan misi ini? Tanda seru petik 2. Dukung Dok Novel. Kami Wujiu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Karena Kaisar Kekaisaran telah memutuskan ini, klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selama Jiang Chen dapat menyelesaikan misi ini, skor di antara kita akan dibatalkan sekali dan untuk selamanya. Kata Sangguan Seng, sepertinya Kaisar Kekaisaran masih di pihak mereka. Tidak mungkin Jiang Chen bisa menyelesaikan misi ini. Saya harap Kaisar Kekaisaran dapat menarik kembali tugas ini. Wu Jiu menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Kekaisaran sekali lagi. Dia hanya tidak bisa membiarkan Jiang Chen menerima misi ini, karena, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuan Jiang Chen, masih tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan misi ini. Lao Jiu, kata-kataku sangat orakular, tidak mungkin aku bisa menariknya kembali. Selama Jiang Chen menyelesaikan misi ini, apa yang dia lakukan pada mereka akan dimaafkan. Tentu saja, Jiang Chen dapat menolak misi ini juga, tetapi kemudian saya harus membawa keadilan ke klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Kaisar Kekaisaran berbicara perlahan dari atas tahta naganya. Kaisar Kekaisaran, Wu Jiu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Chen menarik lengannya dari samping dan menghentikannya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, hubungan antara Wu Jiu dan Kaisar Kekaisaran akan menjadi lebih buruk. Meskipun terlihat seperti mereka berdua memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, dan memiliki hubungan yang harmonis, Jiang Chen tahu ada perasaan tidak enak di benak Kaisar Kekaisaran, dan jika mereka terus fokus pada perasaan sakit ini, itu tidak akan ada gunanya. Untuk Wu Jiu, Kaisar Kekaisaran bagaimanapun juga adalah seorang prajurit Raja Tempur, penguasa tertinggi di benua timur. Dia tidak akan membiarkan orang luar menantang martabatnya, bahkan Wu Jiu. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Kekaisaran tidak mengungkapkan apapun, dia pasti merasa sangat tidak senang dalam pikirannya sekarang, seperti ketika Jiang Chen menolak untuk berlutut di depannya. Kaisar Kekaisaran, bolehkah saya tahu di mana retakan dimensi ini berada? Jiang Chen bertanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki retakan dimensional saat ini, tetapi dalam keadaan saat ini, dia hanya harus menerima misi tersebut. Begitu dia meninggalkan dinasti Martial Saint, dia akan pergi ke tempat yang jauh di mana tidak ada yang bisa menemukannya, dan dia akan kembali setelah kultivasinya membaik. Itu di perbatasan benua timur, tempat yang disebut Gunung Asal. Kaisar Kekaisaran berkata, "Apa, Gunung Asal?" Ketika Jiang Chen mendengar nama Gunung Asal, dia benar-benar kehilangan ketenangannya, dan berteriak tak percaya. Itu benar, makhluk dimensional itu membuat kekacauan di sekitar wilayah itu. Dari berita yang baru saja saya terima, Mount Origin sudah hampir hancur. Karena itu, jika Anda ingin pergi ke sana, sebaiknya Anda bergegas. Kaisar Kekaisaran berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke sana sekarang, saya pasti akan menyelesaikan misi ini." Jiang Chen menjawab dengan ekspresi serius. Setelah itu, dia segera berbalik dan berjalan menuju pintu keluar Martial Saint Palace. Awalnya, kemunculan retakan dimensional tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi sekarang itu telah menjadi masalah paling mendesak yang harus dia tangani. Alasannya sederhana, ditemukan di Mount Origin, di sanalah kampung halamannya. Jiang Chen tahu betapa terpencilnya Gunung Asal. Di wilayah itu, seorang prajurit inti surgawi akan menjadi eksistensi tertinggi. Jika makhluk dimensi yang ganas dan brutal itu pergi ke Kota Merah dan Kota Langit Wangi, tidak mungkin keluarga Yan dan keluarga Jiang bisa membela diri. Oleh karena itu, bukan saja dia tidak marah pada Kaisar Kekaisaran, dia sebenarnya merasa berterima kasih kepada Kaisar Kekaisaran, bersyukur bahwa dia memberitahunya tentang berita penting seperti itu. Bahkan jika ini bukan misi, Jiang Chen masih akan bergegas kembali ke Gunung Asal. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, karena keluarganya ada di sana, dan dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada mereka. Tidak peduli seberapa buruk hasilnya, Jiang Chen tidak bisa menerimanya. Tunggu sebentar, suara Kaisar Kekaisaran terdengar sekali lagi. Apakah ada hal lain yang Kaisar Kekaisaran ingin beritahu saya? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saya perlu memperjelas ini, untuk misi ini, baik dinasti Martial Saint maupun Istana Bela Diri tidak akan memberi Anda bantuan apapun.
Anda harus menyelesaikan misi ini sendiri. Kaisar Kekaisaran berkata. Tentu saja, kata-katanya ditujukan untuk Wu Jiu. Dia tidak ingin Wu Jiu ikut campur dengan masalah ini. Baik, Jiang Chen menjawab dan meninggalkan dinasti marsial Sein. Di sisi lain, Wu Jiu melemparkan pandangan marah pada semua orang di istana, lalu dia pergi dan mengikuti Jiang Chen. Penerimaan cepat Jiang Chen benar-benar membuat semua orang di istana merasa kagum, tidak ada yang menyangka sikap Jiang Chen berubah begitu dramatis. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Jika Jiang Chen benar-benar berhasil, kebencian di antara kalian semua akan dibatalkan sekali dan untuk selamanya. Kaisar Kekaisaran memberitahu orang banyak. Setelah itu, dia perlahan berdiri dari singgasana naga dan menjadi pudar, dan segera menghilang dari istana. Saya tidak berharap dia benar-benar mengambil misi, dia akan membuat dirinya terbunuh. Kaisar ketujuh berkata sambil mencibir. Kaisar Kekaisaran berkata bahwa jika dia benar-benar berhasil misi, kebencian di antara kita akan dibatalkan sekali dan untuk semua, tetapi, apakah benar-benar ada kemungkinan dia bisa melakukannya? Hehe, Kaisar ke-10 menambahkan dengan ekspresi puas. Hanya seorang prajurit Raja Tempur yang bisa memperbaiki retakan dimensional, tidak ada dari kita yang bisa melakukannya bahkan jika kita bekerja sama. Jika Jiang Chen benar-benar pergi dan mencoba untuk memperbaikinya, saya yakin dia akan tersedot ke dalam celah dimensi, dan mati tanpa kuburan. Sangguan Seng tertawa terbahak-bahak. Apakah orang itu akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Sangguan Ying bertanya, khawatir. Jangan khawatir, tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar Kekaisaran, kecuali dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tidak ada tempat yang bisa dia sembunyikan di benua timur. Kaisar ketujuh berkata, penuh percaya diri. Di sisi lain, ketika Wu Jiu keluar dari istana marsial Sein, Jiang Chen telah meninggalkan dinasti marsial Sein. Mengapa saudara Jiang terburu-buru? Wu Jiu bingung dengan perilaku Jiang Chen. Dia meningkatkan kecepatannya dan mengejar Jiang Chen. Saudaraku, mengapa kamu setuju untuk mengambil misi ini? Tidak mungkin bagi Anda untuk mencapainya. Saya pikir Anda harus pergi ke suatu tempat yang jauh dan menyerahkan segalanya kepada saya akan melindungi Yu kecil dan teman-teman Anda. Saat terbang di sebelah Jiang Chen, kata Wu Jiu, terima kasih atas kebaikanmu, saudara Jiu. Tapi, aku harus pergi ke Mount Origin secepatnya. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Mengapa? Apa karena kamu sangat yakin bisa menyelesaikan misi ini? Wu Jiu terkejut dengan sikap Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah seorang pria yang selalu berperilaku tenang, dan dia bahkan tidak menunjukkan kepanikan saat berhadapan dengan Kaisar Kekaisaran. Jadi mengapa dia begitu terburu-buru sekarang? Ini sama sekali tidak terlihat seperti dia yang normal. Tidak, saya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Tapi, saya harus kembali, karena gunung asal adalah tempat saya berasal, kampung halaman saya di sana, keluarga saya di sana, saya harus kembali karena saya tidak tega kehilangan salah satu dari mereka. Jiang Chen berkata, apa? Wu Jiu berteriak kaget. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen terburu-buru. Tidak banyak orang yang tahu dari mana Jiang Chen berasal, termasuk Wu Jiu, karena Mount Origin adalah tempat yang sangat terpencil. Itu terletak sangat jauh sehingga orang-orang mengabaikannya begitu saja. Tapi, siapa yang mengira bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Jiang Chen sebenarnya berasal dari negeri terpencil seperti itu? Wu Jiu sekarang juga mengerti mengapa Jiang Chen menerima misi yang mustahil ini dengan tergesa-gesa. Gunung asal terlalu jauh dari sini, bahkan dengan kecepatanmu, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum kamu bisa sampai di sana. Makhluk dimensi itu sudah mulai mendatangkan malapetaka di gunung asal, dan akan terlambat ketika Anda tiba di sana. Setelah Wu Jiu mengetahui fakta bahwa Jiang Chen awalnya berasal dari gunung asal, tidak ada alasan baginya untuk mencoba dan menghentikannya lagi. Meskipun dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Jiang Chen, dia tahu pemuda ini adalah pria yang menghargai teman dan keluarganya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, Jiang Chen mungkin akan langsung mengamuk. Jiang Chen mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang Wu Jiu coba katakan padanya, jarak antara dinasti marsial Sein dan Mount Origin terlalu besar. Bahkan dengan pergeseran dimensi, masih perlu beberapa hari untuk tiba, dan pada saat itu, sudah terlambat. Seluruh gunung asal akan jatuh, dan setiap orang di wilayah kota merah akan jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Konsekuensinya di luar imajinasinya. Apa yang bisa dia lakukan? Hati Jiang Chen tercabik-cabik karena cemas. Tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terbang kembali secepat mungkin,
terbang dengan kecepatan penuh. Saudaraku, aku memiliki jimat dimensional bersamaku. Itu tidak dapat memindahkan Anda langsung ke gunung asal, tetapi dapat mengirim Anda ke perbatasan Provinsi Qi. Kata Wu Jiu. Mendengar ini, mata Jiang Chen berbinar. Sebagai Kaisar ke-9, Wu Jiu adalah seorang pria dengan status bergengsi, jadi sangat normal baginya untuk memiliki jimat dimensi. Hanya prajurit Raja Tempur yang bisa membuat jimat dimensional, tetapi membuatnya menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, tidak banyak prajurit Raja Tempur yang akan membuang waktu mereka untuk membuatnya. Hal ini menyebabkan jimat dimensi menjadi sangat berharga. Juga, jarak yang bisa diteleportasi seseorang terbatas. Dengan jimat dimensi yang diberikan kepadanya oleh Wu Jiu, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Jika itu benar-benar dapat memindahkan Jiang Chen ke perbatasan Provinsi Qi, dia akan dapat melintasi gunung asal hanya dalam waktu setengah jam dan kembali ke Kota Merah. Terima kasih, Saudara Jiu. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Wu Jiu. Hal ini sangat mendesak, itu sebabnya dia tidak menolak barang yang sangat berharga ini. Makhluk dimensi itu benar-benar brutal dan ganas. Kakakmu, aku tidak bisa mengikutimu ke sana, tapi kamu butuh bantuan. Ikuti saya ke Istana Bela Diri, saya akan mengatur seseorang untuk membantumu, kata Wu Jiu. Oke para jenius, kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya.